Saudaraku yang terkasih, di dunia ini ada perpisahan yang hanya berlangsung beberapa hari, namun telah menggerogoti hati. Ada pula yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam penantian yang menyakitkan. Rasa sakit terus menggerogoti setiap hari, disertai harapan. Saat adik laki-laki saya, bernama Dito, berusia 6 tahun, dalam perjalanan bersama ibu ke pasar kabupaten, ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Selama 20 tahun, ibu saya hampir hidup dalam air mata. Ia pergi ke mana-mana mencari anaknya. Setiap kali mendengar berita anak hilang, ia segera naik bus di tengah malam. Sedangkan saya, setiap kali melihat tempat tidur kecil Dito yang kosong, hati saya sakit seperti diremas. Setelah 20 tahun berlalu, semua orang berpikir Dito mungkin sudah tiada. Bahkan ibu, setelah berkali-kali putus asa, hanya bisa memeluk foto lama dan menangis diam-diam setiap malam. Hingga suatu hari saya pergi ke kota untuk mencari pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ketika pintu kantor direktur terbuka, saya tidak sengaja melihat sebuah kalung perak tua yang pudar di leher pria itu. Saat saya mengenali liontin yang familiar itu, kaki saya lemas. Air mata langsung mengalir. Karena itu adalah kalung yang ibu saya sendiri pasangkan ke leher Dito sebelum dia hilang. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Namun setiap kali saya menutup mata, saya masih melihat diri saya berdiri di bawah terik matahari siang. Musim panas tahun itu. Sinar matahari yang menyengat di daerah pesisir, seolah ingin membakar kulit tipis di lengan anak-anak. Saat itu saya adalah seorang gadis berusia 12 tahun. Usia di mana orang bilang belum kenyang makan, belum banyak pikiran. Tapi bagi seorang anak perempuan tertua di keluarga pengrajin perak seperti saya, mengurus rumah atau menemani adik ke pasar sudah menjadi bagian dari tanggung jawab alami. Adik saya, Dito, saat itu baru berusia 6 tahun. Ia adalah anak yang cerdas. Mata hitamnya selalu berbinar-binar karena rasa ingin tahu tentang dunia di sekitarnya. Ayah saya adalah salah satu pengrajin perak terbaik di daerah pinggir sungai ini. Toko perak kecil keluarga kami selalu ramai dengan suara palu. Suara palu berulang-ulang dari pagi hingga larut malam. Pagi itu, ibu memberi saya beberapa lembar uang receh yang sudah disetrika rapi. Berpesan agar saya menemani Dito ke pasar untuk membeli sedikit gula aren dan beberapa barang kecil untuk makan malam. Ibu juga berpesan dengan lembut agar saya ingat untuk membelikan Dito kue beras ketan, karena ia sudah memintanya selama seminggu. Saya menggenggam erat tangan kecil Dito yang sedikit basah karena keringat. Dengan semangat mengajaknya berjalan di jalan desa yang teduh oleh pepohonan hijau. Dito sangat senang. Ia terus berjalan sambil melompat-lompat. Mulutnya tak henti-hentinya bertanya tentang aneka mainan kayu berwarna-warni yang ia harap akan ditemukan di pasar. Pasar desa saya terletak tepat di tepi tanggul. Tempat bertemunya suara ombak yang berdesir dan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Udara dipenuhi aroma ikan dan udang segar. Aroma daun pisang kering. Dan bahkan aroma tembakau yang kuat dari para kakek-kakek yang beristirahat di bawah pohon beringin di ujung desa. Di tengah kerumunan orang yang berdesakan, saya tetap menggenggam erat tangan Dito. Tidak berani melepaskannya sedetik pun. Panas dari tanah membakar, membuat sandal plastik saya seolah menempel erat di jalan tanah yang berdebu. Tepat saat kami melewati toko kue dan makanan ringan. Tempat ada nampan manisan jahe keemasan dan kantong permen bening. Tiba-tiba tali sandal saya putus. Saya berjalan tertatih-tatih karena satu kaki tanpa sandal. Di atas tanah yang panas membara membuat saya sangat tidak nyaman. Saya membungkuk. Satu tangan masih memegang longgar ujung belakang baju Dito. Satu tangan mencoba memasukkan kembali tali plastik yang kaku ke dalam lubang kecil di sol sandal. Dalam sekejap itu, saya mendengar suara pisau dari penjual mainan kayu di depan. Suara terompet daun tipis yang melengking membuat Dito berseru kegirangan. Saya sibuk bergumul dengan sandal yang rusak. Keringat bercucuran di dahi membuat mata saya pedih.
Hanya butuh sekitar 15 atau 20 detik bagi saya untuk memasukkan kembali tali sandal sialan itu. Tapi ketika saya berdiri tegak, tangan saya terulur untuk menggenggam tangan Dito. Namun hanya ada kekosongan. Ujung baju Dito tidak lagi dalam jangkauan. Sosok kecilnya dengan kaos biru tua yang usang telah menghilang sepenuhnya di kerumunan yang kacau. Saya panik memanggil namanya. Suara Dito, awalnya pelan, lalu semakin keras hingga menjadi jeritan serak. Saya berlari ke sana kemari di antara semua kios. Dari kios ikan ke kios kain. Dari lapak sayur hingga ke dermaga tempat perahu-perahu berbondong-bondong meninggalkan pelabuhan. Wajah orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi buram, asing, dan acuh tak acuh terhadap rasa takut yang menyelimuti hati seorang anak berusia 12 tahun. Saya menabrak orang ini, menabrak orang itu. Tetapi tidak ada yang melihat anak kecil dengan tanda lahir kecil di pergelangan kaki kanan yang saya coba gambarkan. Matahari masih bersinar terik di atas sungai. Tetapi di dalam hati saya kegelapan pekat mulai menyebar dan mencekik setiap napas. Saya berdiri di tengah pasar. Sandal plastik masih longgar di kaki saya. Air mata mengalir deras terasa asin. Panggilan nama Dito oleh saya tenggelam di antara suara babi, ayam, bebek, dan tawar-menawar ramai di pasar yang miskin itu. Saya tidak tahu bahwa kelalaian sesaat itulah yang menjadi awal dari rentetan hari-hari panjang penyesalan, penderitaan, dan air mata. Seluruh hidup saya setelah ini. Kemana pun saya pergi, atau apapun yang saya lakukan, saya akan selalu dihantui oleh perasaan kehilangan dan kekosongan tepat pada saat tangan saya terlepas dari baju adik. Itu adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Sebuah hutang yang harus saya bayar dengan seluruh masa muda dan hidup saya untuk keluarga dan untuk jiwa saya sendiri. Langit mulai condong ke sore hari. Sinar matahari senja yang aneh memanjang di atas sungai seperti sapuan warna kering. Saya menyeret langkah kaki yang berat di sepanjang tanggul. Tak henti-hentinya memanggil nama adik. Hingga suara saya hanya tinggal desahan tanpa tenaga. Berita hilangnya Dito dengan cepat menyebar ke seluruh desa pengrajin yang dulunya damai ini. Ayah saya saat itu baru saja meletakkan palunya setelah seharian bekerja keras. Mendengar kabar buruk itu, ia langsung tersungkur di samping tungku perak yang menyala. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya buru-buru mengambil lentera badai yang tergantung di dinding rumah lalu berlari ke arah pasar. Meninggalkan seluruh adonan perak yang sedang setengah jadi. Ibu saya pingsan tepat di teras rumah. Tangan kurusnya mencakar tanah seolah ingin menemukan jejak kaki anak laki-lakinya yang masih kecil. Suasana di rumah yang dulunya hangat dengan tawa tiba-tiba menjadi dingin dan mencekam secara aneh. Malam itu seluruh desa kami tidak ada yang tidur. Rombongan orang membawa obor menerangi seluruh bagian sungai. Suara panggilan Dito terdengar teratur seperti detak drum yang sedih, merobek keheningan malam yang panjang. Saya berlari mengikuti ayah. Tanpa memakai sandal. Duri rotan dan batu tajam di tanggul menusuk telapak kaki saya hingga berdarah. Tetapi saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Rasa sakit di hati saya saat ini telah melumpuhkan semua indera lainnya. Kami mencari di setiap semak belukar hingga ke celah-celah batu di tepi sungai tempat anak-anak sering bermain petak umpet. Kemanapun ayah pergi, cahaya lentera badai menyinari, memperlihatkan wajahnya yang letih dan mata merahnya karena cemas dan putus asa. Ia tidak memarahi saya sepatah kata pun. Tetapi keheningan ayah itulah yang menjadi pisau paling dalam yang mengiris hati saya. Andai saja ayah memarahi. Andai saja ayah memukul saya dengan sangat sakit. Mungkin saya akan merasa lebih lega daripada sikap pasrah yang menakutkan ini. Menjelang pagi, ketika kabut mulai menyelimuti permukaan sungai, seorang tetangga tiba-tiba berseru di hilir, dekat semak-semak lebat. Kami semua bergegas ke arah sana dengan harapan terakhir yang menyala-nyala di hati. Tetapi alih-alih melihat Dito yang tertidur pulas atau menangis ketakutan, kami hanya menemukan sebuah sandal plastik hijau miliknya tergeletak sendirian di dekat pangkal pohon bakau. Sandal kecil itu talinya sudah agak usang.
Itu adalah hadiah yang ayah belikan sendiri untuk Dito pada saat lebaran tahun lalu. Ayah saya mengambil sandal itu, mendekapnya ke dada lalu bersimpuh di lumpur yang becek. Bahu kurusnya bergetar hebat mengikuti isak tangis yang berusaha ia tahan. Saya berdiri di belakang, melihat punggung ayah memanjang di bawah cahaya obor yang meredup. Merasa diri saya seperti seorang pendosa yang tidak termaafkan. Sungai terus mengalir tenang, tanpa perasaan membawa semua jejak adik saya ke kedalaman. Air yang dalam. Suara ombak yang menghantam tanggul terdengar seperti tawa sinis. Ketidakberdayaan manusia di hadapan takdir yang kejam. Semua upaya pencarian setelah itu sia-sia. Perahu-perahu nelayan di sungai juga telah memeriksa setiap jaring tetapi tidak ada hasilnya. Harapan Dito masih hidup muncul di hati kami bahwa mungkin ia tersesat jauh atau dibawa pergi oleh seseorang. Tetapi kekhawatiran tentang pedagang anak juga mulai muncul. Ayah, saya memulai hari-hari panjang tanpa makan dan tidur. Ia pergi ke semua desa tetangga, bertanya kepada setiap orang yang lewat, dan menempelkan lembaran kertas tulisan tangan yang tidak rapi berisi deskripsi ciri-ciri adik di pohon beringin dan tiang-tiang balai desa. Ibu saya hanya menangis. Ia tidak ikut mencari tetapi terus duduk di dekat jendela, memandang ke jalan menuju pasar. Matanya mulai buram karena terlalu banyak menangis. Ia tidak menyalahkan saya. Ia hanya menggenggam tangan saya setiap kali saya pulang kerja dan bertanya dengan suara serak. Dito, apakah dia mengirim pesan? Nak, apakah dia lapar? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk jiwa saya. Membuat saya tidak pernah bisa tidur nyenyak selama 20 tahun setelah itu. Kehidupan keluarga saya sejak saat itu berubah total. Tidak ada lagi suara palu yang ramai. Tidak ada lagi aroma hangat arang dari pekerjaan pengrajin perak. Yang ada hanyalah keheningan menakutkan yang menyelimuti setiap sudut rumah. Pekerjaan pengrajin perak membutuhkan konsentrasi dan ketenangan jiwa. Tetapi tangan ayah saya kini selalu gemetar setiap kali memegang tang atau palu. Ia tidak lagi antusias dengan perhiasan yang diukir indah. Suatu sore, saya melihat ayah duduk termenung di depan meja kerjanya. Matanya menatap tajam pada potongan-potongan perak murni yang tergeletak begitu saja. Saya tahu ayah sedang bergumul dengan dirinya sendiri antara terus mempertahankan pekerjaan warisan leluhur dan harus melepaskan segalanya untuk mencari anak laki-lakinya satu-satunya. Berdeham dan akhirnya ayah memilih untuk pergi. Sebuah pilihan yang menyakitkan yang menjadi awal dari pengembaraan tanpa akhir. Rumah kecil yang memang sudah sepi sejak Dito hilang ini semakin suram ketika ayah memutuskan untuk menyimpan semua peralatan pengrajin peraknya ke dalam sebuah kotak kayu tua. Ia tidak menjualnya, karena itu adalah urat nadi, jiwa leluhur yang diwariskan. Tetapi ia juga tidak bisa terus melihatnya tanpa teringat tawa Dito. Sebelum berangkat untuk melakukan perjalanan mencari anak ke seluruh provinsi, ayah saya menyalakan sebatang dupa di altar leluhur pengrajin perak lalu ia diam-diam menyalakan kembali tungku api untuk terakhir kalinya. Malam itu, di kamar kecil yang pengap bau arang dan panas, ayah saya menghabiskan seluruh malam untuk membuat 2 liontin perak khusus. Saya duduk di samping ayah, diam-diam mengamati setiap gerakannya. Tangan terampil seorang pengrajin yang dulunya bisa mengukir motif bunga yang rumit seperti sayap burung phoenix kini menjadi berat dan canggung karena rasa sakit yang terlalu besar. Kedua liontin perak itu berbentuk bunga melati berdaun 5. Bunga yang melambangkan kemurnian dan harapan. Di tengah setiap liontin, ayah dengan teliti mengukir sebuah kataan dalam aksara Tionghoa yang sangat indah. Ayah mengatakan bahwa itu adalah doa terbesar dari ayah dan ibu untuk kami berdua. Berharap bahwa dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami akan selalu aman. Namun, saat menggunakan palu kecil untuk memberi tanda hak cipta keluarga di sudut liontin, mungkin karena terlalu sedih dan kelelahan, tangan ayah tiba-tiba bergetar, menyebabkan pukulan palu sedikit meleset. Pukulan palu itu meninggalkan sedikit lekukan kecil yang agak dalam dan sedikit bengkok tepat di samping kelopak bunga melati ketiga pada kedua liontin. Ayah melihat lekukan itu lalu menghela napas, berniat membuat yang lain.
Tetapi kemudian ia berhenti. Ia berkata kepada saya dengan suara serak. Sudahlah, Nak. Mungkin ini takdir Tuhan. Lekukan ini akan menjadi tanda bagi kita untuk saling mengenali di antara lautan manusia yang luas ini. Sesuatu yang terlalu sempurna kadang-kadang mudah salah dikenali. Tetapi yang cacat ini hanya keluarga kita yang memilikinya. Keesokan paginya, sebelum menyeret sepeda tua yang penuh dengan selebaran dan tas pakaian kecil untuk berangkat, ayah memasangkan liontin perak ke leher saya. Tali merah terang menonjol di kulit pucat seorang gadis yang kurang makan. Liontin yang satu lagi. Ayah bungkus dengan hati-hati dalam kain beludru merah lalu menyimpannya rapat-rapat di saku baju tepat di dekat jantungnya. Ayah memegang kedua bahu saya. Matanya menatap saya dengan penuh kasih sayang sekaligus membawa beban kepercayaan yang sangat besar. Ayah berpesan, Risa, kamu adalah kakak tertua. Di rumah harus merawat ibu dengan baik. Liontin ini harus kamu jaga seperti nyawa sendiri. Jangan pernah dilepas. Seberapapun laparnya kamu jangan pernah menjualnya. Jika nanti ayah sudah tiada. Liontin ini adalah satu-satunya petunjuk bagimu untuk menemukan Dito. Ingatlah kata-kata ayah. Dengan segala cara kamu harus membawa Dito kembali. Untuk ibu. Saya menangis terseduh-seduh. Memeluk erat kaki ayah yang kurus. Rasanya seperti jika saya melepaskannya, saya akan kehilangan satu-satunya tumpuan hidup saya. Tapi ayah dengan lembut melepaskan tangan saya. Ia melihat ibu saya yang duduk tak bergerak di kursi bambu dengan mata hampa memandang ke gang lalu dengan tegas membalikkan badan menyeret sepedanya pergi. Suara rantai sepeda yang berderit kering perlahan menjauh. Meninggalkan saya dan ibu di rumah, yang terasa kosong hingga menyeramkan. Saya berdiri di sana dengan tangan menggenggam erat liontin perak di leher. Merasakan kehangatan dan lekukan kecil di bawah ujung jari saya. Lekukan itu sejak saat itu menjadi bagian dari tubuh saya. Pengingat yang tak henti-hentinya tentang dosa saya dan tentang janji kepada ayah. Setiap malam ketika ibu sudah tertidur dalam delirium memanggil nama anaknya, saya kembali mengeluarkan liontin itu untuk melihatnya. Huruf An, yang terukir di sana seolah menatap saya dengan penuh celaan. Sejak saat itu, kehidupan kami berdua hanya berkutat pada penantian dan harapan tipis. Ibu saya tidak bisa lagi bekerja. Matanya semakin buram setiap hari karena glaukoma tanpa uang untuk pengobatan. Ditambah lagi tangisan semalaman penuh. Saya mulai harus mengurus semua pekerjaan rumah. Mulai dari memungut padi di sawah, memetik sayuran liar di tepi sungai, hingga mencuci pakaian untuk keluarga kaya di desa. Tangan saya mulai kapalan. Luka akibat daun padi atau pecahan genteng tidak pernah sempat sembuh. Pekerjaan pengrajin perak yang halus dulu kini hanya tinggal kenangan jauh. Namun dalam hati saya selalu berkata pada diri sendiri bahwa saya harus hidup. Harus kuat untuk menunggu hari ayah membawa adik kembali. Liontin perak selalu menempel di kulit saya seperti sumpah diam bahwa saya tidak akan pernah menyerah meskipun harus pergi sampai ke ujung dunia untuk menebus kesalahan siang yang menentukan itu. 1 tahun setelah hari naas itu, rambut ayah saya yang tadinya hanya beruban sedikit, kini sudah memutih seperti orang yang baru saja keluar dari badai salju di tengah musim panas. Bahu pengrajin perak yang dulunya memikul seluruh keluarga, kini merosot. Kurus hingga setiap langkah, ayah membuat saya merasa seperti tulang-tulangnya saling bergesekan dengan sakit. Ayah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu sama sekali. Peralatan perak yang rumit yang diwariskan oleh kakek kini tergeletak berdebu di bawah tempat tidur. Ayah berkata kepada saya bahwa tangan ini telah membuat begitu banyak barang berharga tetapi tidak dapat memegang erat ujung baju anak laki-lakinya. Jadi apa gunanya mempertahankan pekerjaan ini? Sepeda tua merek Tonghat, aset paling berharga setelah toko perak, kini menjadi satu-satunya teman perjalanan ayah di jalan-jalan yang jauh. Ayah menambahkan 2 rak kayu di kedua sisi roda belakang untuk menyimpan tumpukan selebaran bergambar Dito. Kertas-kertas tipis itu berisi semua harapan dan keputusasaan seorang ayah yang kehilangan anaknya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saat kabut masih tebal di atas sungai,
Saya sudah mendengar suara rantai sepeda berderit kering di gang. Ayah berangkat dengan botol air minum dan beberapa roti dingin yang ibu siapkan malam sebelumnya. Ayah pergi ke semua stasiun kereta api, terminal bus, dari kota-kota besar yang ramai hingga daerah-daerah terpencil. Tempat orang bilang ada rombongan sirkus atau kelompok orang asing yang lewat. Setiap kali melihat punggung ayah semakin kecil lalu menghilang di balik deretan bambu di ujung desa. Hati saya terasa sakit seperti diremas. Ada kalanya ayah pergi berbulan-bulan tidak pulang. Ibu saya terus keluar masuk seperti orang kehilangan akal. Sedangkan saya sibuk mengurus rumah sambil menunggu suara bel sepeda ayah yang familiar setiap kali senja tiba. Ayah saya telah pergi dari utara ke selatan. Setiap jalan yang ia lewati ditandai dengan selebaran yang ditempelkan terburu-buru di tiang listrik, dinding, atau permohonan tulus yang ayah sampaikan kepada siapapun yang ia temui di jalan. Saya ingat suatu kali ayah kembali di tengah hujan lebat musim badai di daerah pesisir. Sepedanya patah jari-jari. Ia harus menuntunnya beberapa kilometer di jalan yang licin. Wajah ayah membiru karena kedinginan. Pakaiannya basah kuyup menempel di tubuhnya yang kurus. Tetapi tangan ayah masih memeluk erat tas kain berisi foto Dito, agar tidak basah. Malam itu ayah demam tinggi. Dalam delirium, ayah terus-menerus memanggil, "Dito, pulanglah. Nak." Tangan kurus ayah menggapai-gapai di udara seolah berusaha meraih ilusi. Saya duduk di sampingnya, membasahi kain hangat di dahinya. Air mata mengalir deras ke bantal. Semakin sering bepergian. Harapan di mata ayah semakin pudar. Digantikan oleh keheningan yang menakutkan hingga orang mengira ayah telah kehilangan kemampuan berbicara. Ayah tidak lagi memarahi saya. Tidak lagi menceritakan teknik ukiran perak yang rumit. Ayah hanya menatap saya dengan tatapan suram. Lalu diam-diam menyeret sepedanya pergi begitu demamnya reda. Kaki ayah yang dulunya hanya terbiasa berdiri di depan tungku pembakaran dan meja kerja kini kapalan karena mengayuh sepeda dan berjalan kaki kemana-mana. Retakan yang berdarah setiap kali cuaca dingin tidak membuat ayah gentar. Tetapi keputusasaan dari pencarian tanpa akhir. Suatu kali ayah bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan seorang anak yang sangat mirip Dito di daerah perbatasan utara. Ayah telah mengejar bus itu sepanjang jalan hingga ia kelelahan dan tersungkur di pinggir jalan. Ketika ayah melihat dengan jelas wajah anak itu, ternyata itu bukan adik saya. Perasaan dari puncak harapan jatuh ke jurang keputusasaan itu telah menguras tenaga ayah lebih cepat daripada penyakit apapun. Liontin perak yang selalu ayah kenakan di dekat jantungnya. Kini telah usang karena ayah sering mengeluarkannya dan menggosoknya setiap kali merindukan anaknya. Lekukan kecil di liontin itu seperti sumpah yang ayah ucapkan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah berhenti sampai ia menemukan anak laki-lakinya satu-satunya. Sementara ayah saya mengembara ke mana-mana mencari Dito. Ibu saya menyerahkan dirinya pada keheningan yang mencekik dari penantian. Rumah yang dulunya selalu ramai dengan tawa dan suara palu perak. Kini hanya tinggal suara angin yang masuk melalui celah pintu dan isak tangis ibu setiap malam. Ibu tidak lagi peduli dengan makan atau istirahat. Matanya selalu merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia sering duduk di kursi bambu di depan pintu. Matanya hampa menatap ke jalan menuju pasar. Tempat terakhir kali ia melihat sosok kecil Dito. Semua barang milik adik. Dari kaos usang hingga mainan kayu tanah liat yang retak. Dirawat oleh ibu seperti harta karun. Ada kalanya ibu duduk bergumam sendiri memanggil nama adik lalu tertawa dan berbicara seolah Dito sedang berdiri tepat di depannya. Rasa sakit kehilangan anak seperti asam yang sangat kuat yang perlahan-lahan menggerogoti mata ibu yang sudah lemah. Saya melihat kekaburan mulai muncul di kornea mata ibu. Seperti kabut tebal yang menutupi cahaya hidupnya. Dokter di klinik kesehatan mengatakan ibu menderita glaukoma. Sebagian karena penyakit fisik, tetapi sebagian besar karena tekanan mental dan terlalu banyak menangis yang menyebabkan tekanan mata meningkat. Tapi ibu tidak mendengarkan. Ia mengatakan bahwa jika ia tidak bisa melihat Dito kembali, mata ini meskipun terang tidak ada gunanya.
Banyak malam saya terbangun melihat ibu masih duduk tak bergerak di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Tangan kurusnya mengelus tasbih dan berdoa untuk keselamatan anaknya yang hilang. Ibu tidak pernah menyalahkan saya sepatah kata pun. Tetapi tatapan jauh dan napas panjang, ibu justru membuat saya merasa seperti seorang pendosa yang terbakar dalam api penyesalan. Dapur rumah saya sejak Dito hilang juga tidak lagi sering menyala. Aroma hangat arang yang dulu kini digantikan oleh bau apek dan dingin. Saya berusaha memasak makanan yang layak agar ibu makan untuk mendapatkan tenaga. Tetapi ibu hanya memegang mangkuk nasi, lalu meletakkannya kembali karena teringat kue beras ketan yang belum sempat adik makan. Kesehatan ibu menurun drastis. Ia terlihat semakin kurus. Kulitnya yang pucat memperlihatkan urat-urat biru di bawah pakaian koklatnya yang usang. Ada hari-hari ibu tidak lagi cukup kuat untuk berjalan. Saya harus memapah ibu dari tempat tidur ke pintu agar ia bisa melampiaskan kerinduannya. Saya tahu ibu hidup dengan harapan yang lebih tipis dari sarang laba-laba bahwa suatu hari suara panggilan ibu dari Dito akan terdengar di gang dan mengusir kegelapan yang menyelimuti rumah ini. Setiap kali ayah kembali setelah perjalanan panjang dengan tangan kosong, ibu tidak bertanya apa-apa. Hanya diam-diam mengambil baskom air hangat untuk ayah mencuci kakinya. Lalu mereka berdua duduk berhadapan dalam keheningan yang luas. Keheningan itu sungguh menakutkan. Itu seperti tembok tak terlihat yang memisahkan mereka dari dunia luar dan bahkan dari saya, anak perempuan mereka. Saya berdiri di sudut rumah melihat ayah dan ibu menua setiap hari karena rasa sakit. Merasa diri saya kecil dan tak berdaya di hadapan kekejaman takdir. Saya hanya bisa berusaha bekerja keras, membersihkan rumah, dan merawat ibu dengan baik untuk menebus sebagian kesalahan yang telah saya lakukan. Mata ibu terus memburuk. Hingga suatu hari ia mengatakan kepada saya bahwa ia tidak lagi bisa melihat wajah saya, hanya melihat bayangan samar yang muncul di depannya. Saat itulah saya menyadari bahwa jika Dito tidak ditemukan, hidup ibu akan selamanya tenggelam dalam kegelapan yang suram. Sebelum musibah itu terjadi, saya adalah seorang siswa yang sangat baik di sekolah desa. Impian saya adalah suatu hari nanti menjadi guru untuk mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak miskin di tepi sungai ini. Saya menyukai halaman-halaman buku yang berbau tinta baru. Menyukai perasaan berdiri di bawah pohon beringin di halaman sekolah bersama teman-teman berdiskusi tentang soal-soal matematika yang sulit. Tetapi ketika tragedi melanda, ketika ayah saya memulai perjalanan mencari anak yang sia-sia dan ibu saya tenggelam dalam kegelapan penyakit, saya tahu bahwa impian saya harus dikesampingkan di belakang gerbang sekolah. Berdeham, saya tidak bisa terus bersekolah ketika ayah harus menahan lapar dan dahaga untuk mendapatkan uang mencari adik. Ketika ibu membutuhkan perawatan dan ketika rumah perlahan runtuh karena kekurangan materi dan spiritual. Suatu pagi setelah ujian semester, saya diam-diam menyimpan buku-buku pelajaran di lemari. Membungkusnya dengan hati-hati dengan sapu tangan lama seperti menyimpan seluruh masa depan saya di sudut gelap. Hari saya datang ke sekolah untuk bertemu wali kelas untuk meminta berhenti sekolah. Guru saya menatap saya dengan tatapan penuh penyesalan dan kesedihan. Guru saya berkata kepada saya, "Risa, kamu adalah siswa paling berbakat di kelas. Berhenti sekolah saat ini akan menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Tahukah kamu?" Saya hanya menunduk. Tangan saya menggenggam erat agar tidak menangis. Suara saya tercekat menjawab guru bahwa rumah saya sekarang tidak ada siapa-siapa lagi. Saya harus di rumah merawat ibu dan membantu ayah mencari adik. Guru menghela napas, memberi saya sebuah buku catatan kecil dan berpesan agar kemanapun saya pergi atau apapun yang saya lakukan, jangan pernah melupakan pentingnya pendidikan. Saya meninggalkan halaman sekolah. Suara bel sekolah berbunyi di belakang saya seperti detak jantung yang hancur. Mulai hari ini, saya bukan lagi murid kecil dengan mimpi indah, tetapi telah benar-benar menjadi pekerja. Pilar kecil keluarga yang sedang diambang kehancuran. Saya memulai hari-hari kerja keras. Mulai dari menanam padi, menuai padi untuk upah, hingga mencuci pakaian untuk orang kaya di daerah itu.
Tangan saya yang dulunya hanya terbiasa memegang pena kini kapalan. Luka akibat daun padi yang mengiris terasa perih setiap kali terkena air garam. Ada kalanya di siang terik. Saya berdiri di sawah yang dalam. Punggung saya sakit seperti ingin patah. Tapi saya tidak berani beristirahat bahkan sedetik pun karena setiap sen. Upah yang saya dapatkan adalah harapan bagi ayah saya untuk memiliki satu hari lagi mencari Dito. Saya juga menerima pekerjaan mengupas kulit mete di malam hari. Getah mete yang hitam pekat menempel di kuku. Tidak bisa dibersihkan. Baunya yang menyengat menempel bahkan di tidur saya. Setiap kali melihat teman-teman sebaya saya bersemangat membawa tas ke sekolah, saya diam-diam memalingkan muka. Berusaha menelan air mata asin ke dalam hati untuk melanjutkan pekerjaan saya. Saya berkata pada diri sendiri bahwa pengorbanan saya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit ayah dan ibu serta penderitaan yang mungkin Dito alami di suatu tempat entah di mana. Kehidupan yang sulit telah melatih saya menjadi wanita tangguh tetapi juga merampas kepolosan seorang gadis remaja. Saya mulai tahu cara menghitung pengeluaran. Tahu cara menawar setiap sen saat berbelanja di pasar dan tahu cara menghadapi orang-orang jahat yang sering memanfaatkan tenaga kerja orang miskin. Ibu saya melihat anaknya bekerja keras. Ia sangat kasihan. Ia sering menggenggam tangan saya yang kapalan dan menangis. Ia berkata bahwa ia adalah ibu yang berdosa karena telah membuat saya memikul beban terlalu banyak. Saya hanya memeluk ibu dan berkata bahwa saya masih muda dan kuat. Saya bisa melakukan semuanya. Ibu hanya perlu sehat kembali agar Dito pulang dan saya akan senang. Liontin perak di leher saya selalu menjadi tumpuan spiritual terkuat. Setiap kali lelah atau ingin menyerah, saya menyentuhnya. Merasakan lekukan kecil di bawah ujung jari dan nasihat ayah kembali bergema di benak saya. Saya tahu jalan di depan masih panjang dan sulit. Tetapi saya tidak akan pernah mundur karena saya adalah kakak tertua. Adalah harapan terakhir agar keluarga saya bisa bersatu kembali suatu hari nanti. Waktu terus berlalu dalam kekejaman takdir. Tetapi lebaran pertama setelah Dito hilang, benar-benar seperti pisau tajam yang menusuk hati keluarga saya yang sudah penuh luka. Di luar sana, suara kembang api berdentum merayakan tahun baru dari rumah-rumah tetangga terdengar seperti pukulan palu yang menghantam dada. Sedangkan di rumah kecil kami di tepi sungai, hanya ada aroma dupa yang suram. Bercampur dengan bau apek dinding yang sudah lama tidak dibersihkan. Ibu saya, matanya kini sudah buram hingga hanya melihat cahaya samar. Masih berusaha bangun untuk menyiapkan hidangan sesaji. Ia terus berpegangan pada sisi tempat tidur lalu berpegangan pada pinggir meja untuk menyajikan hidangan yang dulu sangat disukai Dito. Saya melihat sosok kurus dan pucat ibu dalam pakaian koklatnya yang sudah usang di ujung lengan. Hati saya sakit seperti teriris. Saya ingin menyuruh ibu beristirahat tetapi tidak tega menghentikan satu-satunya cara baginya untuk merasa bahwa anak laki-lakinya masih ada di sekitar. Sore, menjelang akhir tahun, ayah saya kembali setelah perjalanan panjang dari provinsi perbatasan utara. Wajahnya hitam legam karena sengatan matahari dan angin. Bibirnya pecah-pecah berdarah. Dan matanya cekung dalam berisi keputusasaan yang ekstrem. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat masuk rumah. Hanya diam-diam menyandarkan sepeda tua di sudut halaman lalu bersimpuh di depan altar leluhur. Hidangan malam lebaran disajikan di atas meja kayu tua. Tempat ada 4 mangkuk dan 4 pasang sumpit yang tertata rapi seperti hari keluarga masih berkumpul lengkap. Tetapi hari ini, kursi di posisi Dito masih kosong. Kekosongan yang mencekik membuat suasana di ruangan itu seolah mengental menjadi beban timah yang berat. Ibu saya mengambil semangkuk nasi putih penuh. Mengambilkan sepotong daging semur yang sangat empuk lalu meletakkannya dengan lembut di depan kursi kosong itu. Ia melakukannya sambil bergumam seolah berbicara dengan orang yang nyata. Dito, pulanglah makan nasi lebaran bersama ayah, ibu, dan kakak. Nak, nasi ibu masih panas. Jangan berkeliaran di luar yang dingin lagi ya. Nak, tangis ibu mulai tersendat. Awalnya tertahan. Lalu pecah menjadi jeritan memilukan.
Ia menundukkan kepala di samping mangkuk nasi adik dan bergetar hebat. Ayah saya duduk berhadapan, memegang sumpit tetapi tidak bisa memasukkan nasi ke mulutnya. Air mata tua diam-diam mengalir di kerutan, dalam di wajahnya yang letih. Saya berdiri di sana. Tangan saya menggenggam erat. Merasakan keputusasaan yang mendalam saat melihat orang-orang yang paling saya cintai hancur oleh penantian yang sia-sia. Sup bakso mie yang dulunya hidangan istimewa saat lebaran kini terasa pahit. Aroma wangi kue beras ketan yang baru matang pun tidak bisa mengusir suasana duka yang menyelimuti. Kami duduk di sana. 3 orang di satu rumah, tetapi seolah setiap orang terpenjara dalam dunia penderitaan masing-masing. Tidak ada yang berbicara satu sama lain karena setiap kata hiburan saat ini terasa kosong dan tidak berarti di hadapan kenyataan pahit bahwa salah satu anggota keluarga masih belum ada kabarnya. Malam Lebaran. Angin dari sungai bertiup kencang. Suara ombak yang berdesir di kaki tanggul terdengar seperti desahan langit dan bumi. Ayah saya kembali mengeluarkan liontin perak dari saku bajunya. Ia menggosok lekukan kecil di sana, lalu menatap langit seolah memohon keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Saya tahu bahwa setelah lebaran ini, kebahagiaan bagi keluarga saya telah menjadi kemewahan yang tidak akan pernah kami berani sentuh lagi. Setiap kali musim semi tiba, rasa sakit itu kembali terbangun oleh absennya Dito. Oleh semangkuk nasi putih yang diletakkan di kursi kosong. Dan oleh mata ibu yang semakin tertutup. Hidangan malam lebaran tahun itu menandai tonggak mengerikan. Itu menjadi saksi kehancuran mental ayah dan kehancuran fisik ibu. Sedangkan saya, seorang gadis berusia belasan tahun, harus belajar menelan air mata untuk menjadi satu-satunya tumpuan bagi keluarga yang sedang diambang kehancuran. 3 tahun sejak Dito pergi. Ayah saya seperti lampu minyak yang sudah kehabisan sumbu tetapi masih berusaha menyala terang terakhir di tengah badai. Perjalanan lintas provinsi, malam-malam tanpa tidur di bangku taman, dan makanan seadanya di pasar telah menguras tenaga pria yang dulunya adalah pilar terkuat dalam hidup saya. Suatu sore musim gugur yang suram ketika daun bambu kering berguguran di halaman dan suara burung hantu yang menyedihkan terdengar di balik rumpun pohon di ujung desa. Ayah saya kembali dengan sepeda tua tetapi kali ini ia tidak lagi cukup kuat untuk mendorongnya ke halaman. Ia tersungkur tepat di depan pintu rumah. Pakaiannya penuh debu jalanan dan keringat. Wajahnya membiru karena serangan asma yang parah kambuh. Saya dan beberapa tetangga buru-buru membopong ayah ke dalam rumah. Membaringkannya di tempat tidur bambu yang biasa ia gunakan setiap kali pulang dari perjalanan jauh. Ibu saya saat ini sudah hampir buta total. Ia hanya bisa meraba-raba dengan tangan kurusnya untuk mencari kehangatan dari tubuh suaminya yang perlahan mendingan. Malam itu, hujan rintik-rintik musim gugur mulai turun. Suara air hujan menetes dari atap daun yang lapuk ke dalam baskom aluminium yang diletakkan di sudut rumah. Terdengar sedih dan melankolis seperti detak waktu kematian. Ayah saya sadar setelah demam delirium. Napasnya terputus-putus dan terengah-engah seperti suara palu yang memukul perak yang salah. Ia memberi isyarat agar saya mendekat. Tangan keringnya seperti kulit, pohon hutan menggenggam erat tangan saya. Matanya saat ini tiba-tiba menjadi sangat cerah. Tatapan yang berisi semua amanat dan kekhawatiran seumur hidup. Ia mengeluarkan liontin perak yang dibungkus kain beludru merah dari saku baju. Kenang-kenangan yang selalu ia bawa sepanjang tahun-tahun pengembaraannya. Lalu meletakkannya di telapak tangan saya. Suaranya serak. Tipis seperti benang, tetapi berat seperti gunung. Risa, ayah tidak bisa melanjutkannya lagi. Kamu adalah kakak tertua. Kamu harus menggantikan ayah. Dengan segala cara kamu harus membawa Dito kembali untuk ibu. Berjanjilah kepada ayah. Nak. Saya menangis. Tersedu-sedu. Air mata panas jatuh di tangan ayah yang kapalan. Saya hanya bisa mengangguk-angguk dalam isak tangis karena tidak bisa berbicara. Ibu saya duduk di samping. Ia tidak bisa melihat wajah ayah. Tetapi ia merasakan napas ayah yang semakin melemah. Ia menjerit memanggil nama ayah lalu memeluk kaki kurus ayah, dan menangis. Ayah saya tersenyum hambar. Ia menatap keluar jendela.
Tempat kegelapan menyelimuti segalanya, lalu perlahan menutup matanya. Pukulan palu terakhir dalam hidup pengrajin perak telah berhenti. Ia pergi, membawa rasa sakit yang tak terhingga karena anak laki-lakinya yang belum ditemukan dan meninggalkan saya beban amanat yang harus saya pikul sepanjang sisa hidup saya. Ketika kehangatan ayah benar-benar menghilang, saya merasa hati saya juga mati separuh. Jadi mulai sekarang saya tidak lagi memiliki ayah untuk diandalkan. Tidak lagi memiliki teman seperjalanan dalam pencarian. Saya benar-benar menjadi kepala keluarga yang penuh kehilangan. Upacara pemakaman ayah sangat sederhana hingga menyentuh hati. Hanya ada beberapa pengrajin perak tua di desa yang datang mengantar dan suara doa yang sedih dari beberapa biarawati di kuil. Saya melihat peti jenazah ayah diturunkan ke tanah yang dingin. Di kepala saya masih terngiang-ngiang pesan terakhirnya tentang Dito. Liontin perak di tangan saya saat ini terasa berat 1000 kilo. Itu adalah bukti janji darah daging yang telah saya ucapkan di hadapan arwah orang yang telah meninggal. Ibu saya setelah kematian ayah benar-benar hancur. Ia tidak lagi berbicara apa-apa. Hanya sepanjang hari duduk tak bergerak di kursi bambu. Matanya yang buta menatap kosong ke kehampaan. Seolah menunggu kedua pria dalam hidupnya kembali. Saya tahu saya tidak boleh menyerah. Karena jika saya menyerah, jiwa ayah tidak akan tenang dan ibu saya akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Saya menyeka air mata. Menyimpan liontin perak jauh ke dalam saku baju. Mulai bersiap untuk perjalanan baru. Perjalanan seorang kakak yang menggantikan ayah mencari adiknya di tengah lautan manusia yang luas. Setelah menyelesaikan urusan pemakaman ayah, keluarga kami jatuh dalam kemiskinan ekstrem, karena hutang-hutang yang menumpuk dari perjalanan ayah mencari anak dan biaya pengobatan ibu. Rumah kecil yang dulu rapi kini menjadi usang. Atap daunnya bocor setiap kali hujan dan dapur jarang tercium aroma nasi baru. Untuk mendapatkan uang menghidupi ibu dan terus memelihara harapan mencari Dito, saya mulai melakukan pekerjaan apapun yang orang sewakan. Tidak peduli panas hujan atau gelap malam. Tangan seorang gadis yang dulunya berpendidikan baik kini menjadi kasar. Kapalan dengan luka baru menumpuk di atas luka lama. Pekerjaan terberat yang pernah saya lakukan adalah mengupas kulit mete untuk pabrik pengolahan kecil di ujung desa. Getah mete adalah zat beracun. Itu tidak hanya meninggalkan bau menyengat di pakaian, rambut, tetapi juga mengikis kulit dengan kejam. Setiap malam ketika saya pulang, tangan saya hitam pekat. Ujung jari saya berdarah dan perih seperti ditusuk ribuan jarum setiap kali terkena air garam. Saya harus menyembunyikannya dari ibu. Tidak berani membiarkannya menyentuh tangan saya karena takut ia akan menangis kasihan melihat penderitaan anaknya. Ada hari-hari saya menanam padi di sawah yang dalam. Lumpur setinggi lutut dan lintah menempel di seluruh kaki. Tapi saya tidak berani berhenti bahkan sedetik pun untuk melepaskannya. Saya takut jika saya beristirahat, sedikit uang upah akan dipotong dan bubur ibu sore ini tidak akan ada tambahan daging atau telur. Punggung saya sakit seperti ingin patah setelah berjam-jam membungkuk di ladang. Tetapi setiap kali ingin menyerah, saya kembali menyentuh liontin perak yang tergantung di leher. Lekukan kecil itu seperti aliran listrik yang mengalir melalui tubuh, mengingatkan saya tentang janji kepada ayah dan tentang nasib Dito yang tersesat di suatu tempat yang belum saya jangkau. Selain bekerja paruh waktu, saya juga menerima pekerjaan mencuci pakaian untuk orang kaya di daerah itu. Baskom pakaian kotor yang berat dicuci berulang-ulang hingga tangan saya merah dan mati rasa karena air sabun murah. Ada kalanya berdiri di tepi sungai yang sepi. Saya ingin berteriak untuk melampiaskan kekesalan. Tapi saya berhenti. Saya takut tangisan saya akan mengganggu tidur, ibu. Kehidupan yang sulit telah merampas semua kepolosan dan keceriaan seorang gadis remaja. Wajah saya menjadi cekung. Kulit saya gelap karena sengatan matahari dan mata. Saya selalu menyimpan kesedihan yang mendalam. Saya belajar cara menawar setiap sen saat berbelanja di pasar. Cara mengumpulkan potongan kayu bakar kering untuk menghemat uang arang dan juga cara menghadapi ejekan dan cemoohan orang lain tentang keluarga yang hancur.
Mereka mengatakan saya adalah anak perempuan yang tidak beruntung. Pembawa sial bagi keluarga. Tapi saya tidak peduli karena saya tahu untuk apa saya hidup. Setiap sen yang saya hemat dari mengupas kulit mete atau mencuci pakaian saya bagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk membeli obat mata ibu. Bagian lainnya saya bungkus dengan hati-hati dalam sapu tangan untuk biaya perjalanan mencari adik di masa depan. Saya tidak mengizinkan diri saya membeli baju baru atau perhiasan apapun. Karena bagi saya, liontin perak ayah adalah perhiasan paling berharga dan juga belenggu yang mengikat saya dengan tanggung jawab keluarga. Setiap malam di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, saya mengoleskan salep pada luka-luka di tangan saya yang berdarah. Dalam hati berdoa agar Dito juga diperlakukan dengan baik oleh seseorang. Saya bertanya-tanya apakah ia harus menanggung penderitaan kerja keras seperti yang saya alami. Atau apakah ia bahagia di suatu tempat tanpa mengetahui bahwa saya dan ibu sedang menanti dengan rindu. Rasa sakit fisik memang besar tetapi tidak pernah sebanding dengan rasa sakit mental ketika melihat ibu semakin kurus dalam kegelapan suram rumah. Saya tahu jalan di depan akan semakin sulit dan penuh darah. Tetapi tekad untuk menemukan adik telah menjadi naluri bertahan hidup yang kuat dalam diri saya. Tangan yang berdarah ini adalah bukti pengorbanan saya. Adalah harga yang siap saya bayar agar suatu hari bisa menggenggam tangan adik laki-laki saya dan membawanya kembali untuk berziarah di makam ayah. Ketika jumlah uang yang terkumpul dari malam-malam panjang mengupas kulit mete yang berdarah dan kerja keras mencabut padi hingga kelelahan sudah cukup, saya mulai bersiap untuk perjalanan pertama mencari adik tanpa ayah di samping saya. Saya mengemas beberapa pakaian usang ke dalam tas kain. Tidak lupa mengencangkan liontin perak di leher baju, seperti jimat pelindung yang paling suci. Saya mencari percetakan murah di kota. Menggunakan uang hasil keringat dan air mata untuk mencetak ribuan selebaran bergambar Dito saat berusia 6 tahun. Foto hitam putih itu sedikit buram seiring waktu. Tetapi mata hitamnya masih berbinar-binar seolah menatap saya dengan kerinduan untuk pulang. Saya naik bus-bus murah. Bas-bas yang berjalan sepanjang malam. Penuh dengan barang dagangan dan orang-orang miskin untuk pergi ke provinsi-provinsi di bagian timur dan barat. Tempat orang-orang desas-desus bahwa banyak anak-anak hilang yang berkeliaran di pabrik-pabrik kerajinan tangan atau desa-desa nelayan di tepi pantai. Setiap kali menginjakan kaki di tanah baru, pekerjaan pertama saya bukan mencari tempat istirahat, tetapi memegang setumpuk selebaran dan sebotol lem buatan sendiri dari tepung tapioka. Berjalan ke setiap sudut. Saya menempelkan foto adik di setiap tiang listrik di ujung desa. Setiap pohon beringin tua di dekat dermaga. Dan juga di dinding-dinding yang kotor di stasiun kereta api yang ramai. Tangan saya sekali lagi ternoda putih kental oleh lem dan debu jalanan yang kering. Setiap kali menempelkan selebaran, saya diam-diam berdoa agar seseorang yang baik hati akan melihatnya. Seseorang akan mengenali tanda lahir kecil di belakang leher atau lekukan di liontin perak yang mungkin masih adik kenakan. Saya berjalan kaki di sepanjang jalan raya yang panas membakar. Kaki saya yang dulunya kapalan karena tanah kini melepuh karena panas aspal yang memancar. Tetapi saya tidak berani berhenti karena setiap detik saya beristirahat adalah satu detik adik saya harus menderita di suatu tempat yang belum saya jangkau. Ada kalanya di senja hari ketika matahari benar-benar terbenam di balik pegunungan yang jauh. Saya berdiri sendiri di terminal bus yang sepi. Melihat keluarga lain berkumpul sedangkan hati saya sakit karena kesendirian yang mendalam. Saya mengambil roti kering dan mengunyahnya dengan air putih untuk makan. Mata saya tetap tidak lepas dari selebaran yang baru ditempel. Berharap keajaiban akan terjadi seketika. Saya belajar cara mengamati wajah setiap orang yang lewat. Berusaha mencari kemiripan dengan ayah atau ibu di wajah para pemuda seusia Dito sekarang. Tetapi semua yang saya dapatkan hanyalah tatapan acuh tak acuh. Terkadang ketidaknyamanan orang lain ketika melihat seorang gadis desa yang kotor terus menempelkan kertas-kertas yang mengotori keindahan jalanan. Malam hari saya sering memilih teras kuil atau bangku batu di taman untuk berbaring. Tas kain diletakkan di bawah kepala sebagai bantal dan tangan saya selalu menggenggam erat liontin perak seolah
Takut jika melepaskannya saya akan kehilangan satu-satunya ikatan dengan adik saya yang malang. Perjalanan pencarian itu terus berlanjut dari bulan ke bulan. Tahun ke tahun. Setiap perjalanan adalah harapan yang menyala lalu perlahan padam dalam keheningan yang menakutkan. Selebaran yang saya tempel terburu-buru setelah beberapa kali hujan dan panas menjadi pudar, robek atau tertimpa oleh selebaran iklan lain. Persis seperti nasib Dito yang terkubur di bawah lapisan debu waktu yang kabur. Saya kembali ke rumah dengan tangan kosong dan jiwa yang hancur. Tetapi tidak pernah semangat mencari adik dalam diri saya padam. Karena saya tahu bahwa di suatu tempat, ayah masih mengawasi setiap langkah saya, dan ibu masih menggunakan mata butanya untuk memandang ke arah pintu. Setiap sen yang saya dapatkan setelah itu terus dibagi lagi untuk perjalanan berikutnya. Sebuah lingkaran penderitaan dari penantian dan pencarian yang telah saya ikrarkan untuk menebus kesalahan siang yang menentukan itu. Saya tidak membutuhkan pakaian bagus. Tidak membutuhkan makanan enak. Saya hanya membutuhkan sedikit petunjuk yang menunjukkan bahwa adik saya masih hidup di dunia ini sudah cukup. Di tengah keputusasaan terbesar karena perjalanan yang tidak membuahkan hasil, saya tiba-tiba menerima telepon dari seorang pria. Mengaku berada di sebuah kota terpencil di provinsi perbatasan. Suaranya serak, menegaskan bahwa ia sedang merawat seorang pemuda dengan tanda lahir di belakang leher dan mengenakan liontin perak tua di lehernya. Persis seperti yang saya tulis di selebaran. Jantung saya serasa ingin meloncat keluar dari dada. Napas saya menjadi terengah-engah karena harapan yang membara setelah bertahun-tahun penantian yang melelahkan. Saya tidak sedikit pun curiga. Tidak sedikit pun berjaga-jaga terhadap tipu daya hati manusia ketika mereka melihat penderitaan yang sangat ingin disembuhkan. Ia mengatakan saya harus membawa sejumlah besar uang untuk menebus adik. Karena ia telah menghabiskan banyak tenaga untuk merawat dan membesarkan adik. Sepanjang waktu itu saya menjual semua karung padi terakhir di lumbung. Menggadaikan kalung perak. Satu-satunya harta berharga. Ibu yang tersisa untuk mengumpulkan jumlah uang yang ia minta. Saya naik bus terpanjang dalam hidup saya untuk sampai ke tempat pertemuan yaitu sebuah kedai kopi kumuh yang terletak di pinggir jalan raya sebuah provinsi perbatasan. Angin dari gunung bertiup dingin menusuk tulang tetapi di dalam hati saya serasa terbakar. Saya terus mengelus liontin perak di leher. Membayangkan pemandangan kami berdua akan saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh setelah 20 tahun berpisah. Ketika saya tiba di sana, sekelompok pria bertato dengan wajah garang sudah menunggu. Mereka tidak membawa siapapun. Hanya menatap tajam pada tas kain yang saya dekap erat di dada. Pria yang mengaku telah merawat Dito itu keluar. Ia tidak bertanya apa-apa tentang keluarga tetapi hanya mendesak saya untuk memberikan uang agar ia bisa membawa saya bertemu adik. Ketika saya baru saja mengeluarkan bungkusan uang yang dibungkus rapi dalam beberapa lapis kain, mereka tiba-tiba merebutnya lalu mendorong saya hingga jatuh ke tanah berbatu yang tajam. Saya menjerit, berusaha meraih kaki mereka untuk bertanya tentang adik. Tetapi hanya mendapatkan tendangan kasar dan kata-kata makian yang kejam. Bodoh. Tidak ada adik di sini. Jaga saja nyawamu sendiri. Tawa terbahak-bahak mereka menggema lalu menghilang bersama suara deru sepeda motor tua. Meninggalkan saya tergeletak di sana dengan tangan berdarah dan jiwa yang benar-benar hancur. Uang itu adalah darah. Adalah air mata. Adalah semua yang ibu dan saya bisa kumpulkan untuk menemukan kembali orang yang kami cintai. Tetapi kini telah hilang dalam sekejap mata. Saya duduk di tengah kegelapan pekat daerah perbatasan. Merasa diri saya seperti seorang pendosa yang baru saja kehilangan kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan kepada ayah. Air mata saya tidak lagi bisa mengalir karena rasa sakitnya sudah terlalu besar. Itu mengental menjadi beban timah yang berat menekan dada, sehingga saya tidak bisa bernapas. Saya mengembara semalaman di jalan-jalan yang sepi. Tanpa sepeser pun uang. Tanpa sepotong roti. Perasaan dipermalukan karena ditipu dan rasa sakit karena harapan yang diinjak-injak membuat saya ingin menyerah pada segalanya dan mencari kematian. Malam itu saya harus tidur di trotoar di depan sebuah kuil tua yang terbengkalai.
Menggunakan tas kain kosong untuk melindungi diri dari angin dingin yang menusuk tulang di daerah dataran tinggi. Menatap langit berbintang. Saya bertanya-tanya mengapa hidup begitu kejam terhadap keluarga saya. Mengapa hati manusia bisa begitu kejam hingga memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Saya ingat, ibu sedang duduk di rumah menunggu kabar baik. Ingat ayah yang telah pergi dengan kepercayaan yang ia titipkan kepada saya. Dan saya merasa diri saya sangat kecil. Lemah di hadapan badai kehidupan. Tetapi tepat di saat tergelap itu, ketika tangan saya menyentuh liontin perak, lekukan kecil di bawah ujung jari seolah telah menyalurkan energi kehidupan baru kepada saya. Saya tidak boleh mati. Saya tidak boleh menyerah karena jika saya menyerah saat ini maka kematian ayah akan menjadi sia-sia dan ibu saya akan selamanya tidak pernah melihat cahaya reuni. Saya menyeka air mata. Mulai meminta air dan sisa makanan dari orang-orang baik di jalan untuk mendapatkan tenaga agar bisa naik bus pulang ke desa. Membawa serta pelajaran berharga tentang kepercayaan dan kejahatan manusia. Saya kembali ke rumah pada suatu sore yang hujan. Rintik-rintik. Kaki saya melangkah berat di jalan desa yang penuh lumpur. Tubuh saya kurus kering dan wajah saya cekung karena hari-hari lapar dan penderitaan di perbatasan. Rumah daun keluarga saya terlihat semakin usang di bawah tirai hujan. Atap daun yang bocor menyebabkan air mengalir deras ke tanah yang retak. Saya berdiri di depan pintu. Tidak berani masuk karena tidak tahu harus mengatakan apa kepada ibu tentang uang yang hilang dan kenyataan pahit bahwa saya telah ditipu dengan sangat kejam. Suara batuk ibu dari dalam kamar terdengar. Tipis dan lemah seperti suara daun kering yang jatuh ditiup angin. Membuat hati saya sakit seperti ditusuk ribuan pisau. Saya menyeka air hujan di wajah. Berusaha menenangkan napas lalu baru masuk. Perlahan memanggil ibu dengan suara serak karena kelelahan. Ibu saya duduk di kursi bambu. Matanya yang buta mengarah ke pintu. Ia buru-buru meraba-raba dengan tangan kurusnya untuk mencari arah suara saya. Ia tidak bertanya apakah saya menemukan adik. Ia juga tidak bertanya tentang uang yang saya bawa. Ibu hanya diam-diam menggenggam kedua tangan saya lalu menangis karena melihat tangan saya sudah menjadi kasar dan berdarah karena luka-luka baru. Keheningan ibu bahkan membuat saya lebih sakit daripada kata-kata celaan apapun. Ia memahami segalanya. Ia merasakan rasa sakit dan kegagalan anaknya melalui setiap napas dan detak nadi. Saya memeluk bahu ibu yang kurus. Kami berdua duduk di sana di tengah rumah yang bocor. Suara hujan jatuh di atap daun terdengar seperti tangisan langit dan bumi untuk kehidupan yang penuh penderitaan. Saya menceritakan kepada ibu tentang perjalanan saya. Tentang kejahatan para penipu dengan suara serak. Saya meminta maaf kepada ibu karena terlalu bodoh sehingga kehilangan uang terakhir keluarga. Ibu saya hanya mengelus kepala saya. Tangan keringnya meraba liontin perak di leher saya lalu berbisik. Tidak apa-apa. Nak. Selama kamu masih ada. Kita punya segalanya. Ibu tidak butuh uang. Ibu hanya butuh kamu pulang dengan selamat dan ibu sudah senang. Hari-hari berikutnya. Suasana di rumah diselimuti keheningan yang menakutkan. Setiap makan hanya ada semangkuk bubur encer dengan ikan asin putih. Tetapi kami berdua tidak ada yang bisa menelannya karena kesedihan yang terlalu besar. Saya melihat ibu duduk tak bergerak dalam kegelapan. Meskipun matanya tidak melihat apa-apa tetapi saya tahu, ia sedang memandang ke suatu alam maya tempat ada sosok ayah dan Dito. Kemiskinan telah mencapai puncaknya. Rumah tidak ada lagi yang bisa dijual. Kesehatan ibu semakin menurun karena kekurangan gizi dan depresi berkepanjangan. Membuat saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus bertahan di desa miskin ini untuk bekerja serabutan. Saya tahu saya harus membuat keputusan yang lebih berani. Sebuah titik balik yang dapat mengubah nasib kami berdua untuk mencari kesempatan pengobatan bagi ibu dan melanjutkan perjalanan mencari adik di kota-kota besar yang lebih ramai. Setiap malam di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, saya duduk memandangi liontin perak. Lekukan di sana seolah mengingatkan saya tentang tanggung jawab berat yang telah ayah titipkan.
Saya tidak bisa membiarkan ibu mati merana di bawah atap jerami ini dan juga tidak bisa membiarkan jiwa ayah berkeliaran karena janji yang belum terpenuhi. Saya memutuskan untuk membawa ibu ke Jakarta. Tempat orang bilang banyak pekerjaan dan rumah sakit besar yang bisa menyembuhkan mata ibu. Saya menjual sebidang tanah kebun kecil di belakang rumah. Aset terakhir yang diwariskan leluhur untuk mendapatkan sedikit uang perjalanan dan uang sewa kamar kos kecil di kota. Hari keberangkatan. Saya menyalakan dupa memberitahu ayah di depan altar, lalu diam-diam mengunci pintu rumah yang telah menjadi saksi seluruh masa kecil saya yang penuh air mata. Saya menuntun ibu di jalan desa. Tas kain berisi semua kenang-kenangan keluarga tergantung di bahu. Dalam hati bersumpah bahwa saat kembali saya pasti akan membawa Dito untuk berziarah kepada leluhur. Rasa sakit yang terpendam di bawah atap jerami miskin, kini telah berubah menjadi kekuatan terpendam di dalam hati gadis yang lemah ini. Saya tahu Jakarta akan menjadi ujian yang jauh lebih berat. Tetapi demi ibu, demi adik, dan demi kehormatan keluarga pengrajin perak, saya siap menghadapi semua yang akan datang. Hujan rintik-rintik di pedesaan seolah tak pernah berhenti. Itu terus meresap melalui atap daun yang lapuk, menetes teratur ke dalam baskom aluminium yang diletakkan di samping tempat tidur ibu. Saya duduk di sana. Tangan saya memegang liontin perak yang sudah sedikit kusam karena waktu. Melihat asap dupa yang tipis naik dari altar, ayah lalu menghilang ke udara yang pengap. Kesehatan ibu saya semakin menurun. Batuk berkepanjangan di malam hari membuat dadanya bergetar hebat. Mata buta itu kini sudah cekung ke dalam rongga mata. Hanya tinggal 2 garis buram. Tanpa sedikit pun kehidupan. Saya tahu jika terus bertahan di tanah miskin ini, di mana semua harapan telah terkubur di bawah lumpur kemiskinan, maka saya akan kehilangan ibu selamanya. Ide untuk pergi ke Jakarta muncul di benak saya seperti nyala api kecil di tengah malam, musim dingin yang membekukan. Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa di sana ada rumah sakit besar dengan dokter-dokter hebat yang bisa mengembalikan cahaya bagi orang-orang yang tampaknya telah tenggelam selamanya dalam kegelapan. Saya juga berkata pada diri sendiri bahwa di kota seramai itu, siapa tahu Dito sedang hidup. Siapa tahu takdir akan mempertemukan kami berdua di antara lautan manusia yang luas itu. Hari saya membicarakan dengan ibu tentang menjual tanah kebun di belakang rumah. Ibu saya terdiam sangat lama. Tangan kurusnya terus meraba-raba permukaan meja kayu tua seolah ingin mempertahankan sedikit kenangan terakhir ayah. Tanah itu adalah keringat. Adalah darah leluhur yang diwariskan. Adalah tempat yang menyimpan seluruh masa kecil yang tenang sebelum badai datang. Tapi kini ia harus dijual untuk mendapatkan kesempatan hidup bagi ibu. Saya berlutut di kaki ibu, menempelkan wajah saya pada tangan keriputnya dan bersumpah. Suatu hari nanti saya akan membawa ibu dan adik kembali ke tempat ini. Akan membangun kembali rumah pengrajin perak dan menyalakan dupa memberitahu ayah. Ibu saya menghela napas. Napas panjang yang membawa serta ketidakberdayaan dan rasa sakit yang menusuk langit. Ia mengangguk pelan. Air mata keruh mengalir di pipinya yang gelap karena sengatan matahari dan angin. Prosedur penjualan tanah berlangsung cepat dengan bantuan beberapa tetangga baik hati. Uang yang diterima tidak seberapa dibandingkan dengan nilai sentimentalnya. Tapi itu adalah satu-satunya pelampung penyelamat bagi saya untuk membawa ibu keluar dari desa miskin ini. Saya mengemas barang-barang paling berharga keluarga ke dalam tas kain tua. Tidak lupa membawa serta peralatan pengrajin perak ayah. Meskipun saya tahu bahwa saya sendiri saat ini belum cukup kuat untuk memegang palu lagi. Pagi hari keberangkatan. Kabut masih menyelimuti tebal di atas sungai. Saya menyalakan dupa terakhir untuk ayah. Berdoa. Semoga ayah menemani dan melindungi kami berdua di jalan yang asing ini. Saya mengunci rapat pintu bambu. Menuntun ibu melangkah perlahan di jalan desa yang penuh jejak kenangan. Hati saya sakit seperti teriris ketika melihat sosok rumah kecil itu semakin mengecil lalu menghilang di balik rumpun bambu tua. Kami naik bus antar kota yang ramai. Suara mesin yang menderu dan bau bensin yang menyengat membuat ibu saya mabuk perjalanan. Ia menyandarkan kepala di bahu saya.
Napasnya lemah seperti lilin dihembus angin membuat hati saya menciut karena khawatir. Saya menggenggam erat tangan ibu. Dalam hati berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang harus saya lakukan. Meskipun harus mengorbankan seluruh masa muda. Saya harus mengembalikan cahaya bagi ibu dan menemukan kembali adik laki-laki saya yang malang. Bus melaju kencang di tengah kabut, membawa kami menuju cakrawala yang asing. Tempat saya yakin bahwa tantangan yang jauh lebih berat sedang menanti di depan. Kota Jakarta muncul dalam benak saya seperti monster raksasa tetapi juga penuh keajaiban. Dan saya, seorang gadis desa dengan liontin perak di leher, siap menghadapi segalanya untuk menemukan kembali apa yang telah hilang. Jakarta menyambut kami dengan panas terik dan hiruk-pikuk kendaraan. Sebuah perbedaan total dengan keheningan dan kedamaian. Desa di tepi sungai yang telah kami tempati sepanjang hidup. Saya menyewa sebuah kamar kos sempit yang terletak jauh di dalam gang sempit di daerah miskin. Tempat sinar matahari jarang sekali mencapai tanah yang lembab. Kamar itu hanya seluas kurang dari 10 meter persegi. Atap sengnya rendah, memancarkan panas terik di siang hari dan bocor setiap kali ada hujan tiba-tiba. Tetapi itulah semua yang bisa saya bayar setelah sebagian besar uang hasil penjualan tanah saya gunakan untuk membayar biaya rumah sakit untuk pemeriksaan mata ibu. Ibu saya duduk tak bergerak di atas tikar usang. Telinganya seolah belum bisa beradaptasi dengan suara-suara bising kota. Ia terus bertanya kepada saya dengan bingung apakah ini surga karena begitu ramai dan panas. Untuk mendapatkan uang memenuhi kebutuhan hidup dan obat-obatan ibu, saya tidak segan-segan melakukan pekerjaan apapun. Mulai dari pagi buta, saya sudah pergi ke agen mengambil tiket lotre untuk dijual berkeliling di jalan-jalan. Hingga sore hari saya kembali menerima pekerjaan menyulam kerajinan tangan untuk toko-toko souvenir untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Tangan saya yang dulunya sudah kapalan karena hari-hari mengupas mete di desa kini semakin banyak luka baru karena tusukan jarum sulam ketika saya berusaha bekerja di bawah cahaya lampu listrik yang remang-remang untuk menghemat uang listrik. Ada hari-hari kaki saya berdeham pegal sekali karena berjalan puluhan kilometer menjual tiket lotre di bawah terik matahari yang membakar kulit. Keringat bercucuran membuat mata pedih. Tapi saya tidak berani beristirahat karena setiap tiket lotre yang terjual adalah tambahan harapan untuk mata ibu. Makanan kami berdua biasanya hanya semangkuk sup kangkung rebus dengan beberapa ikan asin yang sangat asin. Saya selalu memberikan bagian yang paling enak kepada ibu. Sedangkan saya makan terburu-buru agar tidak terlambat bekerja. Meskipun ibu tidak melihat, ia merasakan semua kesulitan saya. Ia sering mencari tangan saya lalu menangis diam-diam. Ia mengatakan bahwa ia adalah beban yang membuat hidup saya tidak pernah memiliki hari yang tenang. Saya hanya bisa memeluk ibu, menghiburnya dengan kebohongan manis bahwa pekerjaan saya sangat ringan dan saya sudah mengumpulkan banyak uang. Ibu jangan khawatir. Cepat sembuh agar segera bisa melihat wajah saya. Melihat kota yang indah ini. Di lingkungan kos itu, saya juga bertemu dengan orang-orang yang bernasib sama dengan saya. Mereka adalah para pekerja miskin dari berbagai provinsi yang datang. Mereka hidup saling membantu dengan kehangatan persaudaraan di tengah kemewahan kota. Ada tetangga baik hati yang sesekali membawakan kami berdua semangkuk bubur panas atau beberapa buah jeruk ketika melihat ibu saya sakit. Gerakan kecil seperti itulah yang membuat saya semakin yakin dengan kehidupan ini. Setiap malam ketika kota sudah terlelap, saya kembali duduk di dekat jendela menatap langit. Hanya melihat beberapa bintang yang berkerlap-kerlip sendirian. Tangan saya mengelus liontin perak dan mengingat pesan-pesan ayah. Lekukan di liontin itu seolah mengingatkan saya bahwa di suatu tempat di kota besar ini, adik saya juga mungkin sedang berjuang dengan hidup seperti saya. Kesendirian dan kelelahan terkadang membuat saya ingin menyerah. Tetapi bayangan ibu yang menunggu dan jiwa ayah yang mengawasi telah memberikan saya kekuatan luar biasa. Saya tahu saya tidak boleh menyerah karena saya adalah satu-satunya tumpuan keluarga kecil ini. Adalah orang yang akan membimbing ibu dan adik untuk saling menemukan di bawah cahaya reuni. Setelah sekian lama melakukan berbagai pekerjaan kasar untuk bertahan hidup, saya menyadari bahwa jika terus seperti ini,
maka saya tidak akan pernah memiliki cukup uang untuk melakukan operasi mata ibu dan mengembalikan kehormatan keluarga. Saya mulai mencari informasi tentang pabrik kerajinan tangan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin perak yang telah diajarkan ayah sejak kecil. Suatu pagi, ketika sedang menjual tiket lotre melewati sebuah jalan yang ramai, saya tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangunan megah dengan papan nama besar bertuliskan, Bengkel Perhiasan Dito Kencana. Nama itu seperti aliran listrik yang mengalir di tulang belakang saya. Dito Kencana. Bukankah itu nama yang ayah berikan kepada adik laki-laki saya dengan harapan ia akan menjadi permata yang bersinar bagi keluarga pengrajin perak? Saya berdiri terpaku di depan gerbang besi yang kokoh melihat para pekerja berpakaian rapi keluar masuk. Hati saya dipenuhi kerinduan yang mendalam untuk kembali mendengar suara palu. Suara landasan. Untuk menyentuh potongan-potongan perak murni yang sangat ayah saya cintai. Saya memutuskan untuk mengambil risiko sekali ini. Saya kembali ke kamar kos. Mandi bersih-bersih dan mengenakan pakaian terbaik yang tersisa untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Hari saya melamar pekerjaan. Manajer menatap saya dengan tatapan penuh keraguan karena melihat saya adalah seorang gadis desa. Tangannya penuh dengan kapalan akibat kerja keras. Ia mengatakan bahwa bengkel ini hanya merekrut pengrajin yang memiliki keterampilan tinggi dan terlatih. Bukan tempat bagi orang yang tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan perhiasan. Tidak menyerah. Saya menatap langsung ke matanya dan berkata dengan suara percaya diri yang bahkan saya sendiri tidak menyangka. Saya adalah anak perempuan seorang pengrajin perak terampil. Saya tumbuh besar dalam suara palu dan aroma arang. Mohon beri saya kesempatan untuk membuktikan keahlian saya. Mungkin karena keteguhan di mata saya. Ia mengangguk dan membawa saya ke area uji coba dan memberi saya sepotong perak mentah beserta seperangkat peralatan sederhana. Perasaan saat memegang palu kecil dan tang penjepit sungguh luar biasa. Seolah jiwa ayah merasuki tangan saya. Membuat gerakan-gerakan yang sudah lama tidak saya lakukan ini kembali menjadi luwes dan presisi secara menakjubkan. Saya mulai mengukir motif bunga melati berdaun 5. Motif yang ayah ajarkan kepada saya sejak kecil. Setiap pukulan palu yang mendarat membawa serta semua kerinduan dan kebanggaan akan pekerjaan warisan leluhur keluarga. Ketika saya menyelesaikan karya saya dan memberikannya kepada manajer, ia benar-benar terkejut dengan keindahan dan jiwa dari bunga melati di potongan perak itu. Garis-garis yang melengkung lembut. Detail serbuk sari kecil yang diukir dengan teliti membuat ia tidak percaya bahwa ini adalah produk dari seorang gadis penjual tiket lotre. Ia mengangguk-angguk, mengatakan bahwa saya telah diterima sebagai pengrajin utama di bengkel dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari apa yang saya impikan. Hati saya meledak dalam kegembiraan. Saya ingin segera berlari pulang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada ibu. Untuk memberitahunya bahwa pintu masa depan mulai terbuka di depan kami. Keluar dari bengkel perhiasan, saya menyentuh liontin perak di leher. Merasakan lekukan kecil seolah bergetar karena bahagia. Saya tidak tahu bahwa di tempat inilah takdir telah mengatur pertemuan yang akan sepenuhnya mengubah hidup saya dan membawa cahaya bagi keluarga setelah 20 tahun tenggelam dalam kabut kegelapan. Hari-hari pertama bekerja di bengkel perhiasan Dito Kencana bagi saya seperti mimpi yang selalu saya khawatirkan akan tiba-tiba terbangun di kamar kos yang sempit. Saya terpikat dengan setiap potongan perak, setiap tang, landasan kecil. Rasanya seperti kehangatan dari tangan ayah masih bersembunyi di suatu tempat dalam teknik yang saya lakukan. Manajer sangat puas dengan ketelitian dan tangan terampil saya. Ia sering datang ke meja kerja untuk melihat saya mengukir motif bunga tradisional. Desain-desain yang di kota ini dianggap sangat indah dan berjiwa aneh. Saya masih menjaga kebiasaan lama. Setiap selesai bekerja, selalu membersihkan peralatan dengan hati-hati dan menyalakan sebatang dupa kecil di sudut tempat tidur untuk berdoa bagi ayah dan berharap menemukan adik. Liontin perak di leher saya selalu menjadi benda yang tidak terpisahkan. Itu menempel di dada saya, memberikan saya kekuatan untuk mengatasi sakit punggung yang terus-menerus dan kerinduan yang membakar. Suatu sore di akhir pekan,
Ketika matahari keemasan memanjang melalui jendela-jendela besar bengkel, seluruh karyawan diberitahu akan ada pertemuan dengan direktur pelaksana untuk meluncurkan koleksi baru untuk musim pernikahan. Saya mendengar para pengrajin di sekitar berbisik bahwa direktur ini masih sangat muda. Adalah orang yang memiliki bakat alami dalam desain perhiasan dan sangat berdedikasi pada nilai-nilai tradisional. Saya berdiri merapat di sudut barisan kursi paling belakang di aula. Pakaian kerja bengkel masih sedikit berbau debu perak dan arang yang khas. Hati saya gelisah karena ini adalah pertama kalinya saya berinteraksi dengan orang nomor satu di perusahaan sebesar ini. Ketika pintu besar terbuka, seorang pemuda dengan penampilan anggun, wajah tampan tetapi berkarakter tegas masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Auranya memancarkan kepercayaan diri dan kecerdasan yang membuat semua orang di sekitarnya merasa hormat. Direktur memulai pidatonya dengan suara yang dalam dan mengharukan. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga identitas pekerjaan tradisional di tengah arus modern. Tentang jiwa pengrajin yang harus dimasukkan ke dalam setiap ukiran. Saya mendengarkan setiap kata-katanya. Merasakan kedekatan yang aneh dalam pemikiran profesionalnya. Seolah filosofi itu sangat mirip dengan apa yang ayah saya ajarkan dulu. Ketika ia turun untuk berjabat tangan dan menyapa para pengrajin utama, jantung saya tiba-tiba berdetak sangat cepat. Sebuah firasat samar muncul, membuat tangan saya gemetar. Ia berhenti di barisan kursi di atas saya sebentar. Cahaya dari lampu langit-langit menyinari langsung ke arahnya. Tepat ketika ia membungkuk untuk melihat sebuah gambar di tangan manajer. Kerah kemejanya sedikit melorot, memperlihatkan sebuah kalung merah tua dengan liontin perak tua. Pemandangan itu seperti sambaran petir di telinga saya, membuat seluruh tubuh saya membeku di tempat. Liontin perak itu, warna putih kusam perak tua seiring tahun. Bentuk bunga melati berdaun 5 dan tali merah yang sudah pudar. Semuanya persis sama dengan liontin yang saya kenakan di leher saya. Saya mengucek mata beberapa kali karena takut sedang berhalusinasi akibat terlalu banyak bekerja. Tapi tidak. Liontin itu masih ada di sana. Bergerak perlahan mengikuti setiap napasnya. Hati saya dipenuhi dengan emosi yang kuat bercampur dengan keterkejutan yang ekstrem. Napas saya menjadi terengah-engah dan air mata mulai mengalir. Saya ingin berteriak. Ingin berlari. Mendekat untuk melihat lebih jelas tetapi akal sehat menghentikan saya. Siapa saya berani mendekati seorang direktur terhormat seperti itu? Dan jika itu hanya kebetulan belaka dalam desain, maka saya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Pertemuan berakhir di tengah keramaian. Tetapi saya masih duduk tak bergerak di kursi. Mata saya menatap tajam ke punggung direktur yang perlahan menghilang di balik pintu. Di dalam hati saya, nyala api harapan berkobar lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebuah keyakinan kuat bahwa takdir benar-benar telah membawa saya ke tempat ini untuk memenuhi janji terakhir kepada ayah. Sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan liontin perak di leher direktur terus muncul di depan mata saya seperti panggilan dari takdir. Saya mengeluarkan liontin saya, menyentuh lekukan kecil di samping kelopak bunga melati ketiga, dan diam-diam berdoa agar ayah menunjukkan jalan bagi saya. Saya tahu saya harus menemukan cara untuk memverifikasi kebenarannya. Apapun hasilnya, saya tidak bisa hidup dalam keraguan yang menyiksa ini sedetik pun lagi. Keesokan paginya, saya mengumpulkan semua keberanian untuk pergi ke kantor manajemen. Dengan alasan ada teknik ukiran khusus yang ingin saya presentasikan langsung kepada direktur untuk mendapatkan kesempatan bertemu secara pribadi. Manajer awalnya sedikit ragu tetapi karena menghargai keterampilan saya selama ini, ia setuju untuk mengatur pertemuan singkat selama 5 menit sebelum direktur memulai perjalanan bisnis barunya. Saya berdiri di depan pintu kantor direktur. Kedua tangan saya menggenggam erat. Keringat membasahi telapak tangan meskipun AC di ruangan itu menyala dingin. Ketika saya masuk, direktur muda itu sedang sibuk dengan tumpukan dokumen di mejanya. Ia mengangkat kepala menatap saya dengan tatapan ramah lalu tersenyum dan meminta saya untuk menyampaikan pendapat saya dengan bebas.
Saya tidak mengatakan apa-apa tentang teknik ukiran. Melainkan saya berdiri dia menatap kerah ke mejanya. Melihat keheningan saya yang aneh. Ia sedikit terkejut, bertanya, apakah ada yang tidak beres? Saya menarik napas dalam-dalam. Dengan suara gemetar memohon padanya sesuatu yang saya sendiri merasa tidak sopan. Pak Direktur, saya tahu ini sangat mendadak. Tetapi bisakah Anda mengizinkan saya melihat lebih dekat liontin perak yang Anda kenakan di leher? Ia terdiam sesaat. Mungkin belum pernah bertemu karyawan yang memiliki permintaan aneh seperti itu. Tetapi melihat mata saya yang merah dan penuh permohonan. Ia melepas kalung perak dari lehernya dan meletakkan liontin itu di telapak tangan saya. Tangan saya gemetar hebat saat menerima benda kenangan itu. Perasaan dingin perak tua menyentuh kulit membuat saya hampir menjatuhkannya ke lantai. Saya buru-buru memutar sedikit liontin itu. Mencari di sudut kelopak. Bunga melati ketiga. Seperti kebiasaan yang sudah melekat selama 20 tahun terakhir. Dan kemudian jantung saya serasa berhenti berdetak saat melihat lekukan itu. Sebuah lekukan kecil yang agak dalam dan sedikit bengkok. Bekas pukulan palu takdir yang ayah saya tidak sengaja meleset pada malam ia membuat liontin itu dulu. Itu tidak mungkin kebetulan. Itu adalah bekas luka tali persaudaraan yang hanya dimiliki oleh keluarga pengrajin perak saya. Saya tersungkur ke lantai. Kedua tangan memeluk erat liontin perak ke dada dan menangis tersedu-sedu. Tangisan tertahan dari lubuk hati pecah setelah 20 tahun tertahan dalam penderitaan dan penyesalan. Saya tidak peduli lagi di mana saya berada. Di depan siapa saya. Saya hanya tahu bahwa saya telah menemukannya. Saya telah menemukan adik laki-laki saya yang saya kira telah hilang selamanya di tengah lautan manusia yang luas ini. Direktur muda itu terkejut dan langsung berdiri. Ia buru-buru membantu saya berdiri dan bertanya berulang kali apa yang terjadi. Saya tidak bisa langsung menjawabnya karena isak tangis terus-menerus datang. Saya hanya bisa mengeluarkan liontin perak yang saya kenakan di leher saya dan meletakkannya di samping liontinnya di atas meja kayu. Kedua liontin perak itu sama persis seperti dua tetes air. Dengan bentuk bunga melati yang sama. Huruf An yang sama terukir di tengahnya. Dan sama-sama memiliki lekukan. Takdir di posisi yang persis sama. Ia berdiri terpaku melihat kedua harta karun itu. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi syok lalu perlahan memucat karena emosi. Ia menatap saya. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Seolah kenangan jauh dari masa kecil sedang terbangun dalam benaknya. Suasana kantor yang mewah tiba-tiba menjadi hening total. Hanya terdengar isak tangisan saya dan napas terengah-engah dua orang yang sedang berdiri di ambang kebenaran yang ajaib. Ayah. Menatap saya dengan mata yang penuh dengan begitu banyak pertanyaan dan kerinduan untuk menemukan kembali akar. Suaranya tercekat dan serak saat bertanya kepada saya tentang asal-usul kedua liontin ini. Saya menyeka air mata. Mulai menceritakan kepadanya tentang desa pengrajin perak di tepi sungai tahun itu. Tentang siang terik di pasar tempat saya melepaskan tangan adik untuk mengikat tali sandal. Saya menceritakan tentang ayah. Orang yang menghabiskan seluruh hidupnya mengayuh sepeda mencari adik hingga kelelahan lalu meninggal dunia. Tentang ibu. Orang yang menangis hingga buta matanya karena merindukan anak kecilnya. Setiap kata yang saya ucapkan seperti pukulan palu yang menghantam hatinya. Membuat bahunya bergetar hebat. Ia mengangkat tangan menyentuh tanda lahir kecil di belakang lehernya. Sebuah tanda yang selama ini selalu ia pertanyakan asalnya. Lalu ia menatap liontin perak. Harta berharga. Yang seorang guru tua telah pesan kepadanya untuk selalu dijaga. Karena itu adalah kunci untuk menemukan kembali keluarga. Ia tiba-tiba berlutut di depan saya. Kedua tangannya menggenggam erat tangan saya. Tangan saya yang kapalan seorang pengrajin perak desa, kini terbungkus oleh tangan seorang direktur yang sukses. Ia memanggil pelan. Kakak. Panggilan itu tipis seperti benang tetapi memiliki bobot 1000 kilo. Merobek semua jarak status, kekayaan, dan waktu yang telah memisahkan kami selama 2 dekade terakhir. Saya memeluknya erat. Merasakan kehangatan satu-satunya kerabat yang tersisa di dunia ini.
Kami terus berpelukan dan menangis seperti anak-anak yang tersesat yang baru saja menemukan jalan pulang. Semua penghinaan, kesulitan. Hari-hari menjual tiket lotre di bawah terik matahari. Malam-malam mengupas mete yang berdarah seolah lenyap dalam momen reuni yang sakral ini. Ia menceritakan bahwa tahun itu ia dibawa pergi oleh seorang wanita asing dengan bujukan manis. Setelah itu ia dijual kepada sekelompok orang yang khusus mengasuh anak-anak untuk mengemis di provinsi-provinsi di bagian utara. Beruntung, dalam satu kali percobaan melarikan diri, ia diselamatkan oleh seorang guru tua baik hati dan dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Guru itu telah menyimpan liontin perak ini dan selalu mengingatkannya untuk tidak melupakan asal-usulnya. Nama Dito Kencana yang ia berikan kepada bengkel perhiasan adalah kombinasi dari nama tengah guru itu dan nama Dito, yang masih ia ingat samar-samar dalam alam bawah sadarnya. Ia selalu berharap bahwa suatu hari nanti nama ini akan terbang jauh. Terbang tinggi dan terdengar oleh orang-orang yang dicintainya di suatu tempat. Kami duduk bersama di kantor, menceritakan satu sama lain tentang naik turunnya kehidupan. Tentang sedikit kenangan masa kecil sebelum badai melanda. Saya berbicara kepadanya tentang ibu. Tentang mata buta yang menunggu dengan rindu di kamar kos yang miskin. Setiap kata yang saya ucapkan membuat air matanya mengalir karena kesalehan dan pengorbanan kakak perempuannya yang tak terbatas. Berdeham, Dito berjanji kepada saya bahwa mulai sekarang ia tidak akan membiarkan ibu dan saya menderita lagi. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki untuk menebus kerugian besar keluarga. Ia menggenggam tangan saya dan membawa saya keluar dari kantor. Menyatakan kepada semua karyawan bahwa saya bukan pengrajin baru, tetapi adalah kakak kandungnya yang telah ia cari selama ini. Sinar matahari sore yang cerah menyinari kedua liontin perak yang diletakkan berdampingan di atas meja. Mereka berkilauan seolah tertawa gembira atas reuni keluarga. Saya merasakan jiwa ayah tersenyum di suatu tempat di tengah angin. Amanat terakhirnya akhirnya telah saya tunaikan sepenuhnya dengan segala keyakinan dan semangat saya. Pintu masa depan yang terbuka di depan kami tidak lagi diselimuti kabut suram. Tidak lagi ada suara palu yang sedih karena keputusasaan. Sebaliknya, ada cahaya reuni, kebaikan hati, dan tali persaudaraan yang erat yang tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkannya lagi. Kami bergegas meninggalkan bengkel, menuju ke kompleks kos miskin tempat ibu menunggu. Hati dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Karena saya tahu bahwa hari ini kegelapan di mata ibu, dan di hati saya akan selamanya terhapus. Di ruang direktur yang mewah, kini tiba-tiba menjadi hangat secara aneh. Dito menggenggam erat tangan saya. Matanya masih merah saat mulai mundur kembali ke siang yang menentukan di pasar tahun itu. Suaranya merendah. Setiap kata seperti potongan kenangan pahit yang perlahan muncul di depan mata saya. Ia menceritakan bahwa saat itu ia didekati oleh seorang wanita asing dengan bujukan manis. Tentang mainan-mainan indah di dekat gerbang pasar. Dalam sekejap karena asyik bermain sebagai anak berusia 6 tahun. Ia melepaskan ujung baju kakaknya untuk mengikuti wanita itu. Tetapi begitu keluar dari kerumunan, ia dibekap mulutnya oleh wanita itu, dan dibawa naik bus yang berjalan sepanjang malam menuju utara. Ia menangis terseduh-seduh karena ketakutan dan rindu rumah. Ia dijual kepada sekelompok orang yang khusus mengasuh anak-anak untuk mengemis dan menjual tiket lotre di kota-kota asing. Pukulan cambuk dan makanan sisa adalah semua yang ia dapatkan selama tahun-tahun awal hidupnya yang penuh kegelapan itu. Beruntung, dalam satu kali percobaan melarikan diri dari sarang orang-orang kejam itu. Ketika kelompok ini sedang bergerak melewati sebuah desa miskin di provinsi perbatasan, ia bertemu dengan Bapak Guru Min. Seorang guru tua pensiunan dengan hati yang baik tak terbatas. Ia melihat seorang anak kecil yang compang-camping dan kurus tergeletak lemas di pinggir jalan, lalu membawanya pulang untuk diasuh dan dirawat. Ketika melihat liontin perak di lehernya dengan huruf an terukir di tengahnya dan lekukan takdir itu, Bapak Guru tahu bahwa ia adalah anak dari keluarga terhormat dan memiliki asal-usul yang jelas sehingga berpesan kepadanya untuk menjaganya seperti nyawa.
Bapak guru Min yang tidak memiliki anak kandung kemudian mengangkatnya sebagai anak angkat. Ia menggunakan nama tengahnya untuk memberi nama kepadanya Dito Kencana dengan harapan hidupnya kelak akan terang dan berharga seperti permata. Dialah yang mengajarkan ia membaca dan menulis. Mengajarkan ia cara menjadi manusia dan selalu mengingatkannya untuk tidak melupakan kampung halaman. Tempat suara palu pengrajin perak bergema dalam alam bawah sadarnya. Dito tumbuh besar dalam kasih sayang bapak guru. Ia selalu berusaha belajar keras agar tidak mengecewakan ayah angkatnya yang baik hati. Tetapi jauh di lubuk hatinya ia selalu merindukan keluarga kandungnya. Setelah lulus dari jurusan desain perhiasan, ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk memulai karier dengan harapan menemukan kembali keluarganya. Karena ia samar-samar ingat cerita ibu tentang sungai dan toko-toko perak yang ramai di selatan. Bengkel perhiasan Dito Kencana didirikan olehnya dengan semua dedikasi dan bakatnya dengan tujuan mulia untuk membuat nama ini terkenal agar keluarganya dapat mengenalinya melalui papan nama. Dito bercerita sambil menyentuh liontin perak yang kini diletakkan di samping benda kenangan saya. Ia mengatakan bahwa setiap kali menghadapi kesulitan atau keputusasaan, lekukan di potongan perak itu kembali memberinya kekuatan untuk tidak menyerah. Ia tidak menyangka bahwa ketekunan dan keyakinan yang kuat itu telah membawa kakak perempuannya ke tempat ini untuk menerimanya kembali dalam keadaan yang tidak pernah ia impikan. Setelah mendengar seluruh cerita pengembaraan Dito yang penuh kesulitan, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya mendesaknya untuk segera membawa saya pulang ke kos untuk menjemput ibu ke rumah sakit. Tempat Dito telah dengan cepat mengatur tim dokter terbaik untuk memeriksa mata ibu. Mobil mewah berhenti di depan gang kecil yang miskin. Saya menuntun ibu keluar dalam keheranan para tetangga. Ibu saya saat ini masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasakan tangan saya gemetar dan suara saya tercekat karena emosi. Ketika masuk ke kamar pasien yang serba putih dan berbau antiseptik, Dito mendekat ke tempat tidur pasien tempat ibu sedang duduk bingung. Ia bersimpuh di kaki ibu. Tangan gemetarnya menyentuh tangan kurus kering ibu yang telah ia tinggalkan selama 20 tahun. Ibu saya terkejut dan mundur. Matanya yang buta mengarah ke suara napas Dito yang terengah-engah. Ia bertanya dengan suara gemetar. Risa. Siapa itu? Nak, mengapa orang ini menangis begitu banyak? Saya memeluk bahu ibu. Air mata mengalir di pipi saya saat saya berbisik di telinganya. Ibu. Dito sudah pulang. Dito yang ayah dan anakmu cari selama ini sudah pulang ke ibu. Ibu saya terdiam. Seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti daun kering ditiup angin. Ia meraba-raba dengan tangan tanpa arah untuk mencari wajah orang yang sedang berlutut di depannya. Dito menggenggam tangan ibu. Ia menempelkan tangan ibu ke tanda lahir kecil di belakang lehernya dan meletakkan liontin perak di telapak tangan ibu. Tangisan tertahan. Dito menggema di seluruh ruangan. Ibu. Ini Dito. Anak ibu sudah pulang. Ibu. Pemandangan itu membuat semua dokter dan perawat yang hadir di ruangan itu tidak bisa menahan air mata. Ibu saya meraba wajah Dito. Menggerakkan tangannya mencari setiap garis di wajah anaknya seolah ingin mengukir kembali bentuk yang telah ia lupakan dalam ingatannya. Ia menyentuh liontin perak. Merasakan lekukan takdir yang ayah buat dulu. Ia menjerit kesakitan lalu memeluk Dito dan menangis terseduh-seduh. Air mata keruh karena rasa sakit yang terpendam selama 20 tahun kini bercampur dengan air mata kami berdua. Ia memanggil nama Dito dalam napas terputus-putus. Ia mengatakan bahwa ia mengira akan mati dalam kegelapan dan tidak akan pernah menyentuh kulit anaknya lagi. Suasana rumah sakit yang dulunya hening ini tiba-tiba pecah dalam kebahagiaan reuni yang sakral. Semua penderitaan dan kesulitan selama bertahun-tahun merantau seolah lenyap di hadapan kekuatan ikatan darah dan daging. Berkat intervensi dokter spesialis dan perawatan khusus yang Dito berikan kepada ibu, operasi mata ibu berjalan sukses setelah beberapa hari persiapan matang. Saya dan Dito duduk gelisah di luar ruang pemulihan pasca operasi. Setiap detik berlalu terasa sangat lama seperti berabad-abad. Ketika dokter keluar dan mengumumkan bahwa retina mata ibu telah menunjukkan reaksi positif terhadap cahaya,
Saya melihat, Dito menghela napas lega dan menggenggam erat tangan saya seolah berbagi kegembiraan yang luar biasa ini. Kami berdua masuk ke ruang pasien ketika dokter mulai melepaskan lapisan-lapisan perban putih yang melilit mata ibu. Cahaya redup dari jendela menyinari ruangan. Ibu saya sedikit menyipitkan mata. Kelopak matanya bergetar. Lama sebelum benar-benar terbuka lebar untuk menyambut dunia luar. Setelah 20 tahun tenggelam dalam kabut suram, pemandangan pertama yang ibu lihat adalah wajah kami berdua yang berdiri sangat dekat di sampingnya. Ia berkedip-kedip terus-menerus seolah tidak percaya dengan kenyataan yang ada di depannya. Mata buta yang dulunya kini telah kembali lincah meskipun masih ada sedikit kelelahan akibat operasi besar. Ia menatap saya lalu menatap Dito. Matanya berhenti sangat lama di wajah tampan pria yang kini sudah dewasa. Ia mengangkat tangan mengelus wajah Dito lalu menangis dalam kebahagiaan. Dito, kamu sudah sebesar ini. Ibu sudah bisa melihatmu. Ibu tidak perlu lagi melihatmu dalam imajinasi. Dito memeluk ibu. Ia mencium mata ibu yang baru saja menemukan cahaya. Ia berjanji bahwa mulai sekarang ia akan menjadi mata ibu. Akan membawa ibu melihat semua keindahan dunia ini untuk menebus tahun-tahun gelap yang telah berlalu. Untuk pertama kalinya setelah 2 dekade. Kami bertiga bisa saling melihat secara fisik. Kami duduk berkumpul di samping tempat tidur pasien. Menceritakan satu sama lain tentang warna-warni. Gambar-gambar cerah kehidupan yang ibu lewatkan. Ibu menatap tangan saya yang kapalan dan kasar lalu menatap tangan Dito yang putih bersih namun penuh kekuatan. Ia mengatakan bahwa ini adalah keajaiban pekerjaan pengrajin perak dan jiwa. Ayah telah memberkati keluarga kami. Cahaya memenuhi ruang pasien bukan hanya cahaya matahari tetapi juga cahaya harapan. Keyakinan yang telah terlahir kembali dari abu keputusasaan. Saya merasakan energi kehidupan baru mengalir dalam darah saya. Saya tahu bahwa hari-hari penuh air mata telah berlalu ke masa lalu, dan masa depan yang cerah benar-benar dimulai dengan keluarga pengrajin perak kami. Ketika bisnis bengkel perhiasan sudah berjalan stabil dan ibu sudah benar-benar sehat. Dito mengatur sebuah bus besar untuk membawa seluruh keluarga kembali ke desa lama di tepi sungai. Setelah bertahun-tahun berpisah, desa kini telah banyak berubah dengan jalan-jalan beraspal rata dan rumah-rumah bertingkat yang bermunculan. Namun sungai kampung halaman masih mengalir tenang dengan rumpun bambu tua yang membungkuk membayangi permukaan air seolah menunggu anak-anak yang tersesat pulang. Kami tidak langsung pulang ke rumah lama tetapi langsung pergi ke pemakaman di ujung desa. Tempat ayah saya beristirahat tenang di bawah rumput hijau, setelah bertahun-tahun mengayuh sepeda mencari anak di seluruh pelosok negeri. Dito bersimpuh di depan makam ayah. Ia sendiri mencabuti setiap rumput liar lalu meletakkan seikat bunga melati kuning segar di sana bersama dengan piring perak berukir bunga melati yang baru saja diselesaikan di bengkel. Tangisan adik laki-laki saya menggema di tengah keheningan pemakaman. Itu adalah tangisan penyesalan. Kegembiraan karena akhirnya telah memenuhi janji kepada orang yang telah meninggal. Ibu saya berdiri di sampingnya. Ia menyalakan dupa wangi. Asap tipis naik. Melingkar di nisan seperti benang penghubung antara dua dunia yin dan yang. Ia berbisik menyampaikan kabar kepada ayah. Suamiku, saya sudah membawa Dito kembali kepadamu. Anak kita sekarang sangat pandai. Bahkan membuka kembali bengkel perhiasan. Semoga kamu di sana tersenyum dan beristirahat dengan tenang. Saya berdiri melihat foto ayah di batu nisan. Wajah ayah masih ramah dan letih seperti sore hari ayah membawa sepeda pergi mencari adik dulu. Saya menyentuh liontin perak di leher. Merasakan lekukan takdir kini telah menjadi tanda kebahagiaan yang sempurna. Saya berdoa. Ayah, saya telah memenuhi janji kepada ayah. Meskipun harus mengorbankan seluruh masa muda dan melewati begitu banyak penderitaan. Saya tidak pernah menyesal karena telah menjaga keutuhan keluarga saya. Setelah berziarah kepada leluhur di rumah ibadah keluarga, kami mengundang semua tetangga dan kerabat untuk hadir dalam makan malam reuni di balai desa. Tempat dulu ayah sering bercerita tentang pekerjaan perak kepada anak-anak di desa.
Suara palu pengrajin perak keluarga Kencana sekali lagi bergema di benak penduduk desa pengrajin sebagai bukti vitalitas kuat sebuah keluarga yang telah melewati badai untuk menemukan cahaya. Fajar. Kami mengalokasikan sejumlah besar uang untuk merenovasi makam leluhur dan membantu keluarga pengrajin perak miskin di desa agar memiliki sarana untuk mempertahankan pekerjaan. Karena kami memahami bahwa pekerjaan bukan hanya untuk hidup tetapi pekerjaan juga adalah jalan hidup dan benang penghubung antara masa lalu dan masa kini. Hari meninggalkan desa untuk kembali ke kota. Saya menatap sungai untuk terakhir kalinya. Hati saya sangat tenang karena mengetahui bahwa jiwa ayah telah benar-benar tenang dan sedang tersenyum mengawasi setiap langkah kami berdua. Hidup ini seperti sungai. Kadang tenang dan damai. Tetapi juga kadang bergelombang dan penuh badai dengan tikungan-tikungan kejam yang terkadang membuat orang ingin menyerah pada segalanya. Tetapi setelah 20 tahun tenggelam dalam kabut penyesalan dan penderitaan, keluarga kami akhirnya menemukan dermaga perdamaian dalam hidup kami. Sebuah dermaga yang dibangun dengan air mata, dengan darah, dan dengan ketekunan tak kenal lelah dari ikatan darah dan daging. Malam ini, di bawah cahaya lampu kuning yang hangat di rumah baru di Jakarta, kami duduk berkumpul di meja makan malam dengan hidangan lengkap yang dulu ayah dan adik suka. Ibu saya duduk di posisi tengah. Wajahnya memancarkan kebahagiaan meskipun masih ada sedikit kerutan mata akibat waktu. Ia mengambilkan sepotong daging semur yang paling empuk untuk Dito lalu mengambilkan saya semangkuk sup mie bambu yang harum. Dito kini sudah menjadi pria dewasa, anggun dan penuh keberanian. Ia bukan lagi anak laki-laki berusia 6 tahun yang suka bermain dulu tetapi telah menjadi pilar kokoh bagi ibu dan kakaknya untuk bersandar. Kami bersama-sama mengenang kenangan suka dan duka dari mainan kayu di pasar yang menentukan itu hingga hari-hari menjual tiket lotre di bawah terik matahari kota. Semua kini telah menjadi kepingan kenangan. Berharga agar kami semakin menghargai nilai reuni. Liontin perak dengan lekukan takdir milik saya dan Dito kini diletakkan berdampingan dalam sebuah kotak beludru merah yang mulia di altar ayah. Mereka bukan lagi benda jaminan dari pencarian yang putus asa tetapi telah menjadi kenang-kenangan tali persaudaraan adalah simbol keberuntungan dan pusaka keluarga pengrajin perak kami. Saya menatap Dito dan ibu. Merasakan hati saya ringan seperti baru saja melepaskan batu berat 1000 kilo yang telah menekan dada selama 2 dekade terakhir. Saya tidak lagi menyesali momen mengikat tali sandal tahun itu. Karena jika tidak ada kejadian itu, mungkin kami tidak akan pernah memahami sepenuhnya nilai kasih sayang dan kekuatan pengampunan. Suara palu pengrajin perak masih teratur terdengar dari bengkel kecil di belakang rumah setiap hari. Suara itu kini terdengar sangat jernih dan ramai seperti tawa anak-anak. Itu mengingatkan kami bahwa seberapapun dalam kegelapan hidup melemparkan kita, selama hati masih mengarah ke cahaya kasih sayang keluarga, maka keajaiban pasti akan terjadi. Masa depan yang cerah sedang terbuka di depan dengan rencana mengembangkan bengkel perhiasan dan membawa pekerjaan pengrajin perak tradisional Indonesia mendunia. Tetapi bagi saya, kebahagiaan paling sederhana adalah setiap malam bisa duduk bersama ibu dan adik, mendengar suara hujan jatuh di teras dan merasakan kehangatan kedamaian yang menyebar ke seluruh rumah. Kisah suara palu di tengah kabut keluarga saya telah berakhir dengan akhir yang sempurna. Akhir bahagia bagi jiwa-jiwa yang selalu tahu cara berharap dan tahu cara menjaga nilai-nilai moral dan profesional yang berharga yang ditinggalkan oleh leluhur. Saudaraku yang terkasih, setelah mendengar cerita hari ini, mungkin kita semua merasakan bahwa di dunia ini tidak ada rasa sakit yang lebih lama dari rasa sakit. Kehilangan orang yang dicintai tanpa tahu di mana mereka berada. Hidup atau sudah meninggal. Selama 20 tahun. Seorang ibu hidup dalam harapan lalu kembali putus asa. Setiap hari berharap keajaiban terjadi. Sedangkan kakak itu, meskipun tumbuh dewasa, menjadi dewasa dan melanjutkan hidup, di dalam hatinya selalu ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Dan kemudian takdir mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tidak disangka-sangka hanya dari sebuah kalung tua. Ada benda-benda yang nilainya tidak seberapa tetapi berisi seluruh keluarga. Seluruh masa kecil dan tali persaudaraan yang hilang selama puluhan tahun.
Cerita hari ini juga mengingatkan kita bahwa ikatan darah dan daging bisa dipisahkan oleh waktu, tetapi ikatan keluarga sejati tidak akan pernah hilang. Selama masih ada kasih sayang dan saling mengingat, akan selalu ada hari reuni. Dan yang terpenting, hargailah orang-orang terkasih yang ada di samping kita. Saat ini, jangan menunggu sampai kehilangan satu sama lain di tengah hidup baru menyadari bahwa keluarga adalah hal paling berharga yang kita miliki. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita penuh emosi dan makna berikutnya.